Jangan nonton video ini tanpa headset ya. Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Di bawah hamparan langit yang mendung dan enggak sepenuhnya cerah, sebuah lembah luas kini tertutupi oleh kepulan debu tebal. Debu tersebut merebak karena area itu tengah dihadiri oleh barisan pasukan perang bersenjata lengkap dalam jumlah yang luar biasa masif. Pasukan mematikan itu berdiri dengan tegap. Semuanya memusatkan pandangan dan menghadap ke arah sebuah panggung altar yang menculang tinggi di depan mereka. Di atas panggung itulah sang pemimpin tengah duduk santai di atas kursi kemegahannya sambil menyilangkan kaki dengan penuh keangkuhan. Pemimpin itu tersenyum dengan lebarnya. Matanya menyapu lautan manusia yang berada di bawahnya, menikmati pemandangan besar pasukan itu yang akan segera membantunya mencapai ambisi mutlak, yaitu merengkuh kekuasaan tertinggi di seluruh dataran tengah. Seketika atmosfer hening pecah saat seseorang di belakang sang pemimpin melangkah maju 3 langkah dari gerombolannya untuk memberikan salam penuh hormat. Salam hormat di bawah kepemimpinan Anda. Martabat kultus kita telah mencapai surga, Tuan. Sekarang dataran tengah akan sujud di depan Anda. Mendengarkan sanjungan tersebut, sang pemimpin besar yang memegang gelar Heavenly Demon, seorang pria perkasa bernama Wiji Cheon, langsung membalas dengan nada yang begitu bangga. Benar, memang harusnya begitu. Tapi rupanya orang yang baru aja memberikan salam itu segera menyampaikan selipan rasa penasarannya yang sedari tadi mengganjal di pikiran. Namun Tuan, itu alat tempur yang terlihat mahal itu, kultus kita telah krisis ekonomi sejak lama. Jadi dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Mendengarkan pertanyaan lugu bawahan kepercayaannya, Wiji Cheon gak langsung menjawab. Sambil tersenyum santai meminum arak dari cawannya, Wiji Cheon langsung merespon dengan enteng. Seseorang meminjamkannya padaku. Kebetulan ada yang mau melakukannya meski kita kultus demonik. Tentu saja jawaban di luar nalar itu jelas membuat si pemberi salam kaget bukan main. Logikanya, secara akal sehat harusnya nggak ada orang waras yang berani ataupun bahkan sudi melakukan hal konyol kepada kultus demonik. Alasannya sangat sederhana dan juga vital. Karena udah jelas uang yang dipinjam itu nggak akan pernah kembali. Makanya si pemberi salam yang kini berasumsi ke arah hal lain segera memberikan penghormatan berikutnya. Anda sungguh Heavenly Demon yang hebat. Mereka pasti terpesona atas martial art dan juga karakter Anda. Bukan, para bank itu dari dataran tengah takut dengan kekuatan Anda. Mereka pasti secara sukarela menawarkan dana perang, menguras habis kekuatan musuh tanpa menumpahkan setetes darah. Saya sangat kagum oleh kepintaran Anda, tuanku. Meskipun rentetan pujian itu terdengar sangat menyenangkan di telinga, raut wajah Heavenly Demon justru terlihat agak kesal ketika dia membalas ucapan tersebut. Aku bukan bajingan. Kau pikir aku mencurinya? Aku hanya memberikan sirik jariku di sini dan mereka langsung memberiku deposit. Usai merogoh pakaiannya dan mengeluarkan secari kertas dari dalam bajunya, Heavenly Demon melanjutkan penjelasannya dengan raut wajah yang santai. Dia memperkenalkan diri sebagai Master Kim. Dia sungguh orang yang ramah. Dia bahkan memberiku bunga yang rendah. Sontak si pemberi salam itu didedak keheranan yang luar biasa saat dia memulai membaca kertas yang berisikan detail kontrak tersebut. Di dalam benaknya, rasanya nggak mungkin ada pihak sinting yang mau meminjamkan uang dalam nominal yang begitu besar. Apalagi jika jaminannya hanya dengan bukti selebar kertas tipis itu. Dan alis si kawan itu seketika meninggi tajam begitu matanya membaca kondisi khusus yang tertulis di bagian paling bawah dokumen. Kondisi khusus yang tertera di sana mengatakan jika nggak bisa membayar hutang, ki pemimpin akan diambil. Dengan mulut melongo lebar saking terkejutnya, si kawan bilang dalam hati, jika nggak bisa membayar hutang, mereka akan merampas ki peminjam. Lalu tanggal pelunasannya hari ini. Meski wajahnya kini berkucuran keringat dingin saat membaca barisan isi kontrak mematikan tersebut, si pemberi salam dengan cepat menguasai dirinya dan lagi-lagi melontarkan pujian bombastis. Sungguh kontrak yang arogan, tapi ini hanya formalitas belaka. Tuanku, semua emas di dunia ini adalah milik Anda. Meskipun tanggal pelunasannya hari ini, itu gak masalah.
Sambil menyimpan kembali kertas berharga itu ke dalam bajunya, Wee Ji Cheon pun menjawab dengan senyum sinis. Kau sungguh pintar, Left Emissary of Light. Itu benar. Setelah kita memenangkan perang ini, aku akan memberikan sejumlah emas pada manajer Kim. Anda memang penguasa dataran tengah, penguasa di atas para penguasa. Anda memang true Heavenly Demon dari kultus Heavenly Demon kita. Puji Left Emissary setinggi langit, sebuah sanjungan yang membuat Wee Ji Cheon tertawa dengan lebar dengan gestur penuh arogansi. Usai dengan angkuh menghunuskan pedang pusakanya, Wee Ji Cheon perlahan berdiri dari kursi kemegahannya dan langsung mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke atas langit. Benar, aku adalah surga, jarah dan bakar semuanya. Mulai hari ini kita adalah penguasa dataran tengah. Maju! Seiring ujung mata pedang Wee Ji Cheon mengarah lurus menuju ke area depan. Left Emissary yang bersama dengan seluruh rombongannya merespon dengan penuh determinasi dan menjawab dengan serentak. Sesuai perintah Anda! Tepat begitu Left Emissary bersama dengan rombongan elitnya bergerak menghilang dari atas panggung altar, seketika itu juga gelegar langkah kaki dari lautan pasukan pun berbunyi mengguncang daratan. Bergema melebihi kerasnya tabuhan genderang perang. Atmosfer mengerikan dan hal itu sukses membuat Wee Ji Cheon tersenyum dengan puas karena dia sangat yakin ambisinya gak lama lagi akan tercapai. Tapi baru aja dia kembali duduk dan santai bersiap menikmati araknya, anomali pun terjadi. Tiba-tiba dia tersentak kaget sampai memuntahkan minumannya secara refleks ketika mendengar suara asing seseorang dari belakangnya. Halo pelanggan terhormat. Spontan Wee Ji Cheon melompat berdiri dari kursi untuk melihat siapa yang datang mengendap di belakangnya. Ternyata itu adalah suara seorang pria yang datang bersama dengan rekan wanitanya. Keduanya berparas rupawan. Ngelihat pemandangan yang aneh itu, Wee Ji Cheon yang mulai berkeringat pun bilang dalam hati, pria itu, bukankah dia yang memberikanku pinjaman? Tapi kenapa aku gak merasakan kehadirannya sama sekali, padahal dia tepat berada di belakangku. Kekagetan Wee Ji Cheon sejatinya sangat beralasan. Dia yang dijuluki sebagai Heavenly Demon adalah seorang master absolut, sosok yang secara luas dikenal sebagai orang terkuat di dunia. Dia memiliki insting dan indera yang sangat tajam. Bahkan dia tahu suara daun jatuh di antara ratusan ribu gunung. Itu artinya kemunculan kilat ini membuktikan bahwa ada seseorang yang tingkat kekuatannya bahkan belum bisa dia ketahui. Dan orang misterius itu pun segera menyampaikan salam hormat sambil tersenyum sumringah. Maaf mengejutkan Anda, saya manajer Kim dari Bank Continental. Kita pernah bertemu saat pinjaman Anda disetujui, bukan? Meskipun itu merupakan salam yang sangat sopan, insting Wee Ji Cheon sebagai seorang master justru memperingatkannya dengan keras bahwa pria di hadapannya sekarang ini sangat berbahaya. Setelah mengeluarkan buku catatan kas, manajer Kim pun bilang sambil terus tersenyum, pelanggan terhormat, Anda tahu bahwa hari ini adalah jatuh tempo pinjaman Anda, bukan? Begitu sang manajer memberikan buku tersebut kepada rekan wanita di sampingnya, si wanita itu yang mengenakan kacamata mengeluarkan sempoa dengan anggun dan mulai menghitung semua angka pinjaman dengan gerakan jari yang cepat. Usai si wanita memberitahu sang manajer dengan berbisik, manajer Kim pun kembali bilang, pelanggan terhormat, dengan pokok bunga sebesar 6.000 nyang dan juga bunga 7.000 nyang, totalnya adalah 13.000 nyang. Ini merupakan sebuah angka yang gila yang seketika membuat Wee Ji Cheon shock berat hingga matanya memutih untuk sesaat. Mendengarkan Wee Ji Cheon protes keras kenapa bunganya lebih tinggi daripada pokok pinjaman, nada manajer Kim perlahan mulai meninggi. Ya ampun pelanggan terhormat, apa Anda kira pinjaman pribadi itu murah? Jika Anda ingin bunganya rendah, Anda harusnya pergi ke bank konvensional. Terus kenapa Anda memanggil kami? Peringkat kredit Anda terendah yang pernah ada. Anda juga nggak punya pinjaman. Belum lagi pekerjaan Anda adalah kepala sindikat kejahatan. Anda tahu dengan pasti bahwa Anda nggak akan lolos pemeriksaan kelayakan di peminjaman di bank standar, bukan? Ucapan menohok yang membeberkan realitas itu sukses membuat Wee Ji Cheon terdiam mematung untuk sesaat. Dia mencoba mencerna situasinya sebelum akhirnya meledak penuh kemarahan. Si sindikat kejahatan katamu? Kultus kami adalah kultus divine. Pria penagih hutang itu pun membalas dengan santai.
Di mata orang lain, Anda hanya seorang praktisi demonik. Kelompok Anda beresiko tinggi yang dapat ditaklukkan dan dibubarkan kapan saja. Jadi, siapa yang mau meminjamkan Anda uang? Kami meminjamkannya karena itulah kami. Meskipun jawaban manajer Kim itu membuat urat leher Wee Ji Cheon nyaris meledak menahan emosi, tapi semua ucapannya itu memang benar 100%. Faktanya, jika ada bank di dataran tengah yang berani membuka rekening untuk kultus demonik, mereka pasti akan langsung diincar oleh faksi ortodok dan dipaksa untuk tutup. Mendengarkan dari rekan wanita manajer Kim kalau suku bunga tinggi itu murni untuk tujuan manajemen resiko, dan Wee Ji Cheon udah tanda tangan sendiri di lembar surat kontrak, Heavenly Demon udah nggak bisa menyangkalnya lagi. Terdesak oleh situasi tersebut, dia pun mencoba merancang negosiasi dan menawarkan solusi lain. Usai perlahan meredakan amarahnya, Wee Ji Cheon pun bilang, "Begini manajer Kim, seperti yang kau bilang, sekarang ini aku sedang gak punya uang. Harus kau akui itu, tapi lihatlah itu." Sembari mengacungkan jari telunjuknya menuju ke arah hamparan wilayah luas di belakangnya, Wee Ji Cheon pun melanjutkan, "Apa yang kau lihat di sana adalah tanah-tanah yang kaya di dataran tengah. Aku akan pergi ke sana sekarang juga dan mengambil alih semuanya. Bahkan merampok gudang aliansi Murim aja bisa membuat 13.000 nyang seperti uang sakuku. Jadi aku minta 1 bulan. Aku minta kau untuk menunggu 1 bulan saja. Akan kupastikan kau dapat kompensasi dengan bunga yang besar, 2 kali lipat pokok pinjaman. Enggak, akan kubayarkan 3 kali lipatnya. Sebagai Heavenly Demon, aku berjanji atas namaku." Tawaran penuh kebanggaan itu sungguh belum pernah terjadi sebelumnya di sejarah Jianghu. Sebuah skenario investasi yang menjanjikan imbal hasil hingga 3 kali lipat pokok pinjaman jika menaklukkan dataran tengah berhasil dilakukan. Sayang, tawaran menggiurkan tersebut sama sekali nggak menarik di otak dingin investor kalkulatif seperti manajer Kim. Setelah menghela napas panjang menanggapi hal tersebut, manajer Kim pun merespon sambil tersenyum sumringah. "Pelanggan terhormat, maaf nih, tapi kami nggak berinvestasi pada nilai masa depan yang nggak pasti. Pertimbangan kami hanyalah kemampuan Anda dalam membayar kembali. Lalu Anda bilang perang penaklukan? Apa Anda tahu kalau probabilitas kesuksesannya secara statistik itu kurang dari 5%? Faktor risikonya terlalu tinggi pelanggan." Kini sambil melangkah memangkas jarak ke arah Heavenly Demon, manajer Kim melanjutkan dengan nada suara yang sangat berat. "Jadi, proposal Anda kami tolak. Waktu yang telah disepakati udah lewat. Jika Anda nggak punya uang, maka sebagaimana kontraknya, Anda harus membayar dengan tubuh Anda sendiri, pelanggan terhormat." Mengiringi ucapan mengerikan tersebut, manajer Kim mengerahkan aura intimidasi pekat yang membuat Heavenly Demon terdiam kaku karena saking terkejutnya. Tapi sedetik kemudian, Wee Ji Cheon membalas lewat pertunjukan kekuatan lewat nada suara berat. Berani sekali kau menuntut tubuhku, sang Heavenly Demon ini. Seketika pusaran angin bertiup dengan kencangnya menyapu area di atas altar. Bahkan cahaya matahari yang tadinya masih tampak kini mendadak menggelap karena ditutupi oleh awan hitam yang tertiup angin kencang barusan. Selagi rekan wanita manajer Kim berdiri kaget dan sedikit terhuyung mendapati perubahan mendadak tersebut, tiba-tiba formasi batu di permukaan lantai altar di bawah pijakan kaki Wee Ji Cheon mulai retak parah menjalar ke segala arah. Sebelum akhirnya benar-benar meledak dahsyat dari bongkahannya terhempas liar ke sekitar. Dari atas lantai yang hancur tersebut, Wee Ji Cheon yang kini mengerahkan seluruh aura hitam pekat dari dalam tubuhnya memecah ketegangan dengan matanya yang menyala beringas. Dia pun bilang dengan lantang, "Akulah Heavenly Demon, sang langit dalam demonic path. Bisa-bisanya orang biasa yang bermain rentenir sepertimu dengan kurang ajar menginginkan tubuhku. Sedari awal, aku udah menunjukkan niat baikku dengan memberikan beberapa emas, tapi kau malah lebih memilih kematian." Sering luapan aura iblis pekat itu terus membumbung tinggi ke atas, sosok manajer Kim pun mulai berkeringat dingin menatap pemandangan itu. Sambil gemetaran dia pun bilang, Melihat musuhnya ketakutan gak berdaya, senyum tipis mengembang di wajah sang penguasa. "Kenapa?
Apa kau takut sekarang? Sayangnya udah terlambat. Sekalipun kau memohon atas nyawamu. Belum habis Wee Ji Cheon melontarkan terornya secara penuh, manajer Kim pun justru membalas dengan raut wajah heran bercampur kesal. Astaga, kenapa Anda dengan gegabahnya menyia-nyiakan ki Anda seperti itu? Semua itu kan barang sitaan. Kenyataan absurd tersebut seketika memukul balik logikanya. Ternyata manajer Kim sama sekali nggak takut dengan aura membunuhnya. Dan pergeseran fokus konyol ke arah aset sitaan tersebut jelas membuat mata Wee Ji Cheon terbuka lebar saking herannya. Dengan santai tanpa rasa bersalah sedikit pun sambil mengamati pancaran ki super langka milik Heavenly Demon dari berbagai sisi, manajer Kim pun justru melanjutkan rentetan kekhawatirannya. Kenapa Anda merusak jaminannya dengan sembrono tanpa persetujuan pemberi hutang? Ya ampun, Anda malah menghamburkan ki berharga ini ke udara. Kontras komedi yang menusuk nalar itu berhenti di titik itu karena ucapan sang menagih hutang jelas terdengar seperti ajakan fatal bagi Heavenly Demon yang terkenal sebagai sosok terkuat Jianghu. Dengan kedua tangan yang bergetar hebat menahan ledakan amarah yang nyaris meledak tersebut, Wee Ji Cheon pun berteriak dengan lantang, "Dasar bajingan gila!" Tanpa menunggu jeda ampunan sedikit pun, sang Heavenly Demon langsung mengayunkan pedangnya secepat kilat. Tapi secara mudah manajer Kim menghindari serangan itu murni via lompatan ke arah belakang. Nyatanya tebasan pedang barusan bukan serangan kaleng-kaleng cuy. Karena begitu bilah pedang Wee Ji Cheon membelah udara, membentur lantai, seketika lempengan batu lantai itu langsung berhamburan berkeping-keping membentuk lubang yang besar. Kesal dirinya masih aja dipermainkan, Wee Ji Cheon kembali mengaum dengan buas dan juga ganas. "Sampah sepertimu layak hancur, gak bersisa!" Di ujung teriakan maut tersebut, tanpa secercah ampunan, Heavenly Demon melepaskan salah satu teknik pedang andalannya, Black Knight Demise Slash. Tapi tiba-tiba energi kehancuran absolut lahir di sana. Sebuah tebasan pedang beraura sangat pekat melesat dengan begitu brutal ganasnya di lantai atas altar. Energi pedang itu bergejolak persis seperti ular kegelapan raksasa yang mau memakan dan menerkam manajer Kim tanpa sisa. Tapi tepat saat aura pekat itu nyaris mengenainya, manajer Kim yang nyatanya masih aja mempertahankan senyum sopannya hanya perlu cukup mengibaskan punggung tangannya dengan santai. Benturan terjadi di sana dan seketika aura pedang pekat yang super destruktif tersebut terhempas liar begitu saja ke area sekitar. Hebatnya, hempasan aura pedang itu meluncur hingga mampu membelah puncak sebuah gunung besar yang ada di sana. Tapi mustahilnya, tangan kosong manajer Kim yang menepis serangan tingkat dewa itu barusan, jangankan terluka, tergores pun enggak. Selagi rekan wanita manajer Kim berdiri terkaget-kaget menyadari kalau ki pedang nyasar barusan mampu dengan mudah membelah gunung, Wee Ji Cheon pun merespon dengan cara terkekeh dan bersuara dengan nada penuh kekaguman. "Ya, tadinya aku heran kenapa kau bersikap begitu sombong. Rupanya kau punya sesuatu untuk mendukung sikapmu itu. Sayangnya, trik murahan semacam itu cuma akan memperpendek umurmu." Tanpa rasa ragu, Ji Cheon mengangkat gagang pedangnya tinggi-tinggi ke atas sambil mengerahkan intensitas aura kegelapan yang jauh lebih pekat lagi. Dengan mata yang menyala terang, sang Heavenly Demon kembali berteriak dengan lantang. "Sekarang, terimalah sekali lagi. Kau akan sadar betapa menyedihnya trik kecilmu barusan itu." Tapi sebelum serangan final itu terlepas, hukum fisika seolah dilanggar. Tiba-tiba manajer Kim udah berdiri tanpa jarak berada di depan Heavenly Demon sambil menyentuh bagian perutnya. Masih sambil tersenyum sopannya, manajer Kim pun bilang, "Astaga, ada benar-benar pelanggan yang suka bicara ya." Spontan, Wee Ji Cheon yang mengalami disrupsi kecepatan itu kehilangan pancaran aura pekatnya. Dia kaget setengah mati mendapati sentuhan itu sampai keringannya mengucur dengan deras.
Kini di atas puing-puing altar tersebut, sebuah kebenaran mustahil yang gak bakal ada seorang pun di dataran tengah akan percaya sedang berlangsung secara senyap. Wee Ji Cheon, sang heavenly demon yang sangat dikenal sebagai orang terkuat sedunia, telah menyerahkan jalur dantiannya pada orang tanpa nama. Itulah alasan logis kenapa aura pekat Wee Ji Cheon barusan tiba-tiba padam, menghilang begitu saja. Tapi kekagetan Wee Ji Cheon bukan cuma itu aja. Dia sungguh gak percaya dan gak menyangka kalau sosok pemberi utangnya mampu bergerak begitu luar biasa cepat di luar jangkauan kemampuan deteksinya. Belum juga rasa kaget itu berhasil memudar, manajer Kim pun dengan lugas menyampaikan ancamannya dengan nada sopan layak pegawai bank. Baiklah, akan saya mulai penagihan utangnya. Rasanya mungkin akan sedikit sakit, Tuan. Belum sempat saraf otak Wee Ji Cheon mencerna sepenuhnya ucapan mengerikan tersebut, seketika area bagian dantian tengah dan sekujur tubuhnya bersinar sangat terang seiring manajer Kim mulai menyerap semua ki-nya dari dalam. Nyatanya, sang heavenly demon yang sangat perkasa itu kini menjerit histeris sejadi-jadinya, membelah keheningan karena sarafnya tiba-tiba merasakan sebuah sensasi luar biasa, seolah seluruh organ dalam anatomi tubuhnya sedang dikoyak secara paksa dari dalam dan ditarik seluruhnya. Dalam rintihannya itu, heavenly demon masih sempat bergumam putus asa. Star absorbing heart. Jangan, kiku sedang dihisap habis. Selagi gema lolongan histeris bernada tinggi itu terus berlanjut ke area sekitar, manajer Kim pun secara kontras bilang lagi, pelanggan terhormat, tolong rilekkan tubuh Anda. Anda bisa menderita karena penyimpangan ki kalau Anda terus begini loh. Bajingan, apa kau tahu sekeras apa usahaku dalam mengembangkan energi ini? Batin Wee Ji Cheon yang teriakan histerisnya itu gak kunjung padam. Parahnya, niat penagihan itu sungguh bulat, di mana manajer Kim benar-benar ingin menghisap habis semua ki yang ada di dalam otot lawannya, termasuk fragmen energi yang belum dimurnikan sekalipun. Alhasil, hisapan total itu seketika membuat mental heavenly demon jatuh ke jurang putus asa terdalam, sampai kedua bola matanya memutih, terus meneteskan air kesedihan termasuk cairan dari rongga hidungnya secara memalukan. Begitu penghisapan itu selesai, cahaya matahari pun kembali tampak. Sedangkan Wee Ji Cheon malah terlihat kering dan layu seakan kehilangan semangat hidup. Kepada heavenly demon yang kini kehilangan segalanya, manajer Kim pun bilang dengan raut antusias, pelanggan terhormat, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Anda. Kini penagihan utang telah selesai. Perkenalkan, saya manajer Kim dari Bank Continental. Dan saya Mak Rima, kata rekan wanita yang gak mau ketinggalan bersuara. Kami tunggu kedatangan Anda kembali dalam jasa penggunaan kami selanjutnya. Terima kasih udah berbisnis dengan kami, pelanggan terhormat, kata manajer Kim sambil menyerahkan kepingan kartu namanya kepada Wee Ji Cheon yang gemetaran gak karuan saat ini. Bajingan kau! Hanya dua kata lemah itu yang terucap dari bibir pucat Wee Ji Cheon yang kemudian jatuh terjengkang menabrak lantai dalam keadaan bola mata yang memutih. Merespon nasabahnya yang terkapar kaku layaknya mayat, manajer Kim pun sengaja menjatuhkan kartu namanya di samping Wee Ji Cheon. Kesopanan itu murni kedok ambisi predator. Baginya, sang heavenly demon kini hanyalah mesin ATM bernafas. Entah kelak menghasilkan uang tunai ataupun ki baru, si nasabah pasti akan kembali menghisap sebagai dividen abadi. Sekejap kemudian di restoran Heobin, Provinsi Sichuan, terlihat ada beberapa kelompok pedagang yang sibuk membicarakan rumor kalau pergerakan kultus demonik baru aja dihentikan. Mendengarkan kultus demonik terdesak selama 3 hari hingga akhirnya harus berhenti, rekan lainnya dalam kelompok itu nanya, apa iya Wee Ji Cheon yang hebat itu takut pada suatu hal? Jangan bercanda, apa kau tahu Wee Ji Cheon itu siapa? Sekitar 10 tahun yang lalu dia menghabisi 100 master faksi ortodoks sendirian. Dia adalah monster di antara para monster, kata si rekan yang refleks membuat orang-orang di kelompok itu menduga berbagai hal konspiratif, seperti sedang sengaja membuat dataran tengah lengah, atau mungkin aja Wee Ji Cheon mendapatkan pencerahan kenaikan di tengah peperangan tersebut. Mereka yang gak mengetahui keganasan Wee Ji Cheon bersama dengan pasukannya benar-benar gak habis pikir. Kenapa kultus demonik tiba-tiba berhenti pergerakannya secara sepihak? Padahal pasukan pemerintah ataupun elit 9 faksi besar dan 1 klan gak ada satupun yang berusaha menghadang mereka.
Semua orang auto mulai membayangkan alasan besar dan juga tragis seperti Wee Ji Chun kemungkinan mengalami penyimpangan Ki. Namun yang pasti banyak orang di Sichuan yang gak meragukannya sedetik pun bahwa ada konspirasi dan pertemuan rahasia besar yang ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah Murim yang tersembunyi di baliknya. Apa mungkin mereka kehabisan dana ya? Karena pergerakan banyak praktisi demonik seperti itu butuh biaya yang sangat besar. Celoteh lugu seseorang yang seketika membuat seisi restoran terdiam hening sejenak. Namun sepersekian detik berikutnya akhirnya malah meledak menjadi gelak tawa. Bodohnya, kau pikir kultus demonik gak bisa berperang hanya karena mereka jatuh miskin? Itu lelucon paling lucu yang ku dengar tahun ini. Apa kau belum dengar kalau kultus demonik punya tumpukan emas dan perak yang menggunung? Saat semua terus saja tertawa oleh ucapan orang itu di restoran, nyatanya manajer Kim dan juga Mak Rihma yang notabenanya adalah dalang utama sebagai penyebab berhentinya kultus demonik santai aja tuh di sudut sana mendengarkan tawa mereka sambil tersenyum simpul di restoran tersebut. Ironisnya, usai memesan mie paling murah di restoran karena keuangan lagi minus, gara-gara pengembalian yang didapatkan murni Ki bukan uang, Mak Rihma yang teramat kesal dengan sikap manajer Kim yang super pelit itu pun langsung nanya dengan ketusnya, ngomong-ngomong di mana si bodoh lainnya yang akan kita tuju selanjutnya? Tolong perhatikan kata-katamu, Nona Mak Rihma. Mereka itu bukan si bodoh, mereka adalah pelanggan, balas manajer Kim yang membuat wajah Nona Mak Rihma tambah jengkel. Seiring si Nona nanya sinis di mana pelanggan terhormat selanjutnya tinggal, manajer Kim pun langsung menjawab singkat dengan senyuman licik penuh kemegahan. Dia bilang, Mon Hua. Gak berselang lama, sang manajer dan nona cantik pun tiba di pinggiran kota Huayin, provinsi Shanxi. Tanpa banyak bicara, sang manajer langsung membawa si nona merapat ke sebuah rumah di dekat hutan gelap yang posisinya sangat jauh dari keramaian. Namun tiba-tiba, dua orang pengawal berwajah bengis yang menjaga rumah itu menyuruh mereka berhenti paksa. Secara aturan ketat di sana, orang yang gak punya kepentingan dilarang absolut buat mendekat. Lagian, ngapain juga mereka berdua nekat masuk ke tempat terpencil malam-malam? Selagi Mak Rihma mengerutkan kening, kok bisa ada rumah lusuh dijaga di tempat terpencil seperti ini? Sambil tersenyum santai, manajer Kim bilang kalau dirinya ada urusan penting di dalam sehingga minta izin agar dibiarkan masuk. Mendengarkan itu, si penjaga segera meminta dengan nada tinggi untuk menunjukkan token masuk. Tapi karena manajer Kim membalas kalau dia nggak punya token yang begituan, salah satu penjaga langsung beringas menghunuskan pedangnya dan mengancam kasar. Kalau begitu, pergi dari sini selagi kami masih membiarkan kalian pergi dengan utuh. Cepat pergi sebelum ini menjadi malam yang berdarah. Ancaman klise itu malah membuat manajer Kim menghela napas panjang sebelum akhirnya perlahan melangkah ke depan dan kembali bersuara. Sepertinya kau udah pernah membunuh sebelumnya, benar bukan? Ini nggak bisa seperti ini. Jelas-jelas kalian harus diberi pelajaran. Ngeliat tatapan murni intimidasi yang dipancarkan orang yang gak dikenal itu, sontak si penjaga menerjang beringas dengan pedangnya. Dia mengencangkan rahang sambil berteriak lantang, kau gak akan sempat meneteskan air mata sampai kau melihat peti matimu sendiri, bajingan. Penjaga itu langsung melompat tinggi ke udara demi melepaskan ayunan fatal ke arah orang yang udah membuatnya emosi. Tapi manuver ayunan mematikan itu nyatanya terlalu mudah bagi manajer Kim. Ya tentu saja, hanya cukup dengan satu kibasan berputar tangan kirinya dengan pergerakan super santai, pedang itu terlepas mulus dari tangan penjaga yang menerjang liar. Bahkan momentum gaya tarikannya membuat lengannya sampai berputar patah total, yang sontak membuat dia menjerit histeris kesakitan di atas tanah. Ngelihat itu, rekan penjaga yang satunya lagi langsung naik urat panas di kepalanya. Dia pun segera menerjang, nekat mengerahkan daya tempur dari salah satu teknik pedang terbaiknya, Poison Snake Sword Technique, Poison Fang Slash. Sayang seribu sayang, pedang mematikan berlapiskan tebal aura racun itu sekalipun dengan sangat santai ditahan oleh manajer Kim. Sambil tersenyum menggunakan jepitan kilat dua jari tangan kanannya. Hebatnya, tekanan luar biasa dari tangkapan dua jari itu udah aman cukup untuk secara kasar mematahkan bilah pedang si kawan menjadi beberapa potongan besi rongsokan. Ngelihat senjatanya hancur berkeping-keping, si kawan langsung mandi keringat dingin dan sekujur ototnya gemetaran kaku di tempat.
Tapi gawatnya, bahkan sebelum dia sempat menghilangkan rasa syoknya, tiba-tiba manajer Kim udah berpindah secepat hantu. Berada tepat di belakang si kawan malang tersebut, sang manajer tanpa ampun melepaskan rentetan totokan kilat menembus titik vital di punggungnya. Sebuah manuver serangan yang seketika membuat seluruh tubuhnya makin banyak kurat yang bangkit kentara, termasuk mengalami getaran kejang yang ekstrim sebelum akhirnya tersungkur mengenaskan di atas tanah. Mak Rihma yang berdiri melihat keseluruhan aksi sepihak itu hanya terdiam kaku dan dia bilang dalam hati, aku masih belum bisa memahaminya meski aku udah berkali-kali melihatnya. Aku udah melihat banyak martial art selama hidupku di klanku, tapi teknik yang manajer Kim gunakan bukanlah teknik dari faksi ortodok dan juga bukan dari faksi anortodok. Apalagi belum lama ini dia langsung datang ke kultus demonik dan menundukkan Heavenly Demon loh, tanpa rasa ragu dan takut sedikit pun. Seorang master sekaliber itu harusnya udah terkenal di seluruh dunia murim, dan gak mungkin aku gak mengetahuinya. Tapi siapa identitas manajer Kim ini sebenarnya? Apa sebaiknya aku tanyakan langsung aja? Enggak, dia gak akan menjawabnya meskipun aku tanya padanya berkali-kali. Ngelihat si penjaga malang yang patah tangannya ternyata masih aja berisik mengeringis kesakitan. Tanpa ragu sedikit pun manajer Kim langsung menotok punggung si penjaga beberapa kali untuk membuat dia pingsan seketika. Setelahnya dengan santai sang manajer menjelaskan ke si Nona kalau kedua penjaga itu udah dia rusak jalur meridian utama mereka sehingga dipastikan gak bisa lagi menggunakan martial art ke depannya. Sampai sini suasana tegang masih terasa tajam. Namun tiba-tiba manajer Kim dengan suara datar menyuruh Mak Rihma agar seret kedua penjaga itu pinggir supaya nggak ada yang melihatnya mereka nanti. Seketika urat kening Mak Rihma berkedut emosi. Selagi Mak Rihma mencak-mencak kesal meronta mendapatkan perintah babu seenaknya seperti itu, si manajer pun cuek memasuki rumah kumuh itu sendirian dan mendapati sebuah tangga rahasia yang tembus ke bawah tanah. Setibanya di ujung tangga terbawah, keadaan yang tadinya sunyi sepi di permukaan langsung berubah drastis menjadi hingar-bingar suara bising. Ternyata di bawah sana udah berkumpul ramai puluhan orang yang sedang asyiknya menghabiskan malam memainkan judi ilegal. Baik itu permainan mahjong yang alot ataupun sekedar tebak dadu hoki-hokian. Seiring Mak Rihma ikutan melangkah turun ke ruangan bawah, dia pun sontak kaget karena sadar ternyata tempat kerjanya hari ini adalah sarang tempat perjudian gelap. Parahnya lagi, suasana ruang bawah tanah itu terasa sangat pengap mencekik paru-paru karena aroma uang haram yang dipertaruhkan berbaur dengan keringat agar menyengat di hidungnya. Di antara jajaran meja para penjudi yang fokus itu, tiba-tiba ada salah satu meja yang meledak heboh. Wah, dia menang lagi 3 kali berturut-turut. Anak muda itu memang hebat. Puji para penonton yang berkerumunan kepada salah satu pemain muda di tengahnya. Ngelihat momentum itu, manajer Kim pun tersenyum dan bilang ke Nona, ya itu dia pelanggan kita hari ini. Dari kejauhan ternyata sang pelanggan incarannya itu adalah seorang pemuda angkuh berjubah dengan corak lambang bunga plum yang ikonik di dadanya. Sontak melihat atribut familiar itu, Mak Rihma yang kaget luar biasa pun merespon, Sekte Monhua? Si bodoh kali ini adalah murid Sekte Monhua. Nona Mak Rihma, aku kan udah bilang sebelumnya, mereka itu bukan si bodoh, mereka adalah pelanggan yang berharga, balas manajer Kim santai dengan senyuman licik yang khasnya. Faktanya, pemuda kebanggaan Monhua yang sedang asik di meja judi itu adalah Cheong San. Dia bukan kroco, melainkan murid langsung dari ketua sekte Monhua itu sendiri. Dia diakui mutlak sebagai ahli pedang Plum Blossom termuda dalam garis sejarah aliran mereka. Namanya aja udah cukup untuk mengguncang ekosistem murim di seluruh wilayah Shanxi. Tapi ironisnya, kemampuan judinya murni seperti orang bodoh level amatiran menurut kalkulasi tajam Master Kim. Sambil memutuskan untuk duduk berdua memantau dari meja kosong agak jauhan, Mak Rihma yang dari tadi geleng-geleng kepala meneratapi nasib dan dia bilang, memang manajer gak bisa dipercaya. Ternyata kau sendiri yang menyebut pelanggan sebagai orang bodoh. Mendengarkan sindiran itu, si manajer langsung cepat membela diri. Aku bilang kemampuan judinya yang seperti orang bodoh. Jangan memutar kata-kataku.
Tapi apa informasi itu benar-benar akurat? Kalau kemampuan judi orang bernama Cheong-san ini sangatlah buruk, tanya Mak Rihma Sangsi sambil terus memegang erat selebaran lukisan sederhana wajah si pemuda yang dari tadi dipegang oleh manajer Kim. Wajar dia curiga, apalagi si Nona jelas-jelas baru aja melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Cheong-san sukses menang lagi dengan sombong di meja permainannya. Namun dari apa yang insting Rihwa perhatikan lebih dekat, gerakan tangan si Cheong-san saat memasang taruhan justru terlihat canggung dan ekspresi wajahnya seperti kaku menahan sesuatu. Menurut analisa kasarnya, Cheong-san jelas terlihat seperti target empuk, orang yang sangat amat mudah untuk ditipu oleh bandar licik. Tapi apa jangan-jangan si kawan dari sekte lurus ini memang dilahirkan punya keberuntungan yang melebihi nalar? Mendengar kebingungan partnernya, manajer Kim pun merespon dengan nada meremehkan. Keberuntungan ya, akan bagus jika dia berhenti dan cukup di situ. Tapi, hei Nona Rihwa, apa kau tahu hal yang paling menakutkan di meja perjudian? Selagi Rihwa terdiam kebingungan mencerna makna dari pertanyaan misterius tersebut, para kawanan senior Monhua malah terus asik memuji-puji Cheong-san atas rentetan kemenangannya itu. Bahkan mereka berkoar sesumbar begitu yakin kalau Cheong-san bisa menyapu bersih uang seisi tempat itu dengan gampang kalau si junior ini terus menang berturut-turut tanpa jeda seperti yang sekarang. Saat Cheong-san tengah di atas angin membanggakan pergelangan tangannya yang sedang lihai malam itu. Tapi disadari siapapun, seketika bandar lawannya tersenyum amat lebar. Yah, sang bandar pada akhirnya berhasil memancing total kecerobohan egois si pemuda polos sekte Monhua tersebut. Melihat jebakan psikologi itu mulai beroperasi, manajer Kim pun melanjutkan sisa ucapannya. Begitulah jadinya saat kau mulai menang secara kebetulan, kau kehilangan akal sehatmu. Benar aja, rentetan kata-kata sang manajer itu bekerja sungguh seperti sebuah kutukan. Arus momentum permainan yang sebelumnya murni terlihat seperti rentetan keberuntungan mulai berbalik dan berubah secara perlahan merugikan target. Cheong-san secara tiba-tiba kalah di meja perjudian untuk pertama kalinya malam itu. Sialnya dengan selisih cuma 1 poin tipis. Seiring senior Monhua tertawa renyah mencairkan suasana dengan dalih kalau nggak mungkin rasanya menang selalu tanpa celah di meja perjudian. Cheong-san yang mulai terpancing emosi refleks bilang dengan keras, "Ya itu nggak masalah, lagi pula ini hanya hal kecil." Namun siapa sangka ucapan reaktif itu justru membuat senyum sang bandar lawannya semakin melebar penuh kemenangan rahasia. Benar aja polanya terbaca. Awalnya Cheong-san hanya memberikan taruhan dalam jumlah koin kecil sebagai pemanasan ulang. Tapi kemudian tanpa sadar dia akan mulai kehilangan taruhan yang nominalnya jauh lebih besar dengan rutinitas kekalahan selisih murni 1 poin secara berturut-turut yang menyakitkan. Karena merasa egonya sebagai murid jenius terluka dan diremehkan di tempat kotor tersebut. Kekalahan tipis keberuntungan tanpa jeda itu membuat kemampuan nalar Cheong-san menjadi lumpuh total. Dia udah sepenuhnya buta, bahkan gak peduli lagi sama ajangan seniornya untuk segera menghentikan permainan haram malam itu. Malahan dengan tangan gemetaran, pemuda itu segera nekat mempertaruhkan semua sisa koin yang ada di dalam cubaannya secara sekaligus. Sebuah aksi bunuh diri yang sontak membuat seluruh para penonton di sekitarnya melongo hebat menahan napas. Dengan nafsu kemenangan yang gak tertahankan yang membakar dadanya, Cheong-san pun bilang, "Aku yakin aku akan menang kali ini." Badanku yang bilang begitu. Sayang seribu sayang, insting buta dari keyakinannya itu salah total tanpa ampun. Cheong-san lagi-lagi terpaksa menelan ludah penderitaan kekalahan beruntun yang fatal dan akhirnya fix udah menghabiskan seluruh sisa uangnya di malam itu. Sebuah tamparan kenyataan yang membuatnya jatuh ke jurang depresi berat dengan tatapan kosong. Parahnya lagi, di saat terpuruk, kawanan seniornya malah main pergi begitu saja meninggalkan Su Junior, nggak memberikan dukungan moral apapun kepada Cheong-san. Tapi tepat saat Cheong-san membeku dalam depresi menyedihkan itulah, manajer Kim menatap tajam ke arah target layaknya hiu yang mencium tetesan darah segar di lautan. Lalu dia pun bilang ke Rihwa, "Baiklah, sekarang mari kita mulai pekerjaan kita." Sebuah ajakan justru membuat Rihwa semakin penasaran tentang taktik manipulasi apa yang sebenarnya akan dilakukan manajernya ini pada domba tersesat itu. Mendapat kekalahan tragis sampai kehilangan semua uang, Cheong-san terduduk stres di teras rumah judi dan dia pun membatin dengan kesal.
Brengsek, aku terbawa suasana. Aku membuang seluruh uangku. Jika aku pulang seperti ini, masterku akan menghajarku habis-habisan. Di tengah depresi berat tersebut, manajer Kim menghampirinya dengan sapaan ramahnya yang khas. Selamat malam pelanggan terhormat. Apa kebetulan Anda butuh uang cepat? Gak perlu jaminan, langsung disetujui. Bank Continental kesayangan Anda datang untuk membantu Anda malam ini. Mendengarkan perkenalan dadakan tersebut tentang uang cepat saji tanpa jaminan dan langsung disetujui pula, Cheong-san yang merasa jijik pun merespon dengan sinis. Jangan-jangan kalian rentenir ya? Untuk saat ini Anda bebas memanggil kami seperti apa. Tapi saya di sini hanya untuk membantu orang yang membutuhkan dana secepatnya. Di ujung ucapan manajer Kim tersebut, Cheong-san yang masih kesulitan percaya dengan situasi konyol ini segera berdiri dan menghunuskan pedangnya tanpa ragu sekalipun. Dan dia pun kini bilang dengan nada intimidasi tingkat tinggi, beraninya kau menawarkan pinjaman pada Plum Blossom Swordman dari Sekte Monhua yang agung. Kau pasti punya banyak nyawa ya. Tapi ancaman mematikan dari sang pendekar itu malah membuat manajer Kim tertawa dengan lepas. Dia dengan santai segera mengeluarkan sejumlah koin dari dalam jubah yang refleks membuat mata Cheong-san terbuka lebar seolah tersihir. Sambil terus memamerkan seikat kumpulan koin itu, manajer Kim pun bilang, Sekte Monhua, Plum Blossom Swordman, saya nggak peduli dengan status seperti itu. Bukankah ini yang Anda cari? Anda harus merebut kembali apa yang telah hilang, bukan? Gelagat provokatif itu membuat Cheong-san terdiam kaku berkucuran keringat dingin membayangkan nominalnya. Dalam hatinya dia bilang, apa? Dia nggak peduli kalau aku murid Monhua. Andai aku punya uang sebanyak itu. Selagi Cheong-san terus saja bermandikan keringat menahan nafsu liarnya, manajer Kim pun mengeluarkan selembar kertas kontrak ajaib sambil bilang, prosesnya sederhana tuan. Tanda tangani kontrak ini, maka saya akan langsung meminjamkan Anda koin ini. Bunganya juga masih sangat-sangat wajar. Low. Tanpa basa-basi dan rasa gengsi, Cheong-san langsung menyarungkan pedangnya kembali demi mengambil kertas itu secepat mungkin bagai kilat. Usai menaruh tanda tangannya, Cheong-san yang tadinya garang bagai harimau langsung terlihat cengengesan konyol. Ini aku udah tanda tangan, sekarang serahkan koinnya. Baru aja manajer Kim memberikan persetujuan formalnya, Cheong-san yang nyaris gila segera merebut paksa koin itu dari tangan manajer dan buru-buru masuk lagi ke rumah judi tersebut. Bahkan sampai ceroboh menjatuhkan surat kontraknya di atas tanah kotor. Ngelihat ekspresi tamak yang Cheong-san tunjukkan barusan, jujur Rihwa merasa sangat terganggu dengan pemandangan ironis tersebut. Tapi setelah perlahan mengambil surat kontrak yang tergeletak di tanah, Rihwa yang kelewat penasaran pun nanya langsung kenapa murid Monhua ternama tersebut bisa masuk ke radar menjadi pelanggan potensial mereka. Aku tahu judi itu buruk, tapi seharusnya perbuatannya nggak sekeji Heavenly Demon, bukan? Tanya Rihwa benar-benar ingin tahu standar moral dari bosnya. Master Kim pun membalas tenang dengan wajah yang serius. Nona Rihwa, apa Anda pikir aku memilih pelanggan karena mereka ortodok ataupun non-ortodok? Faksi bukanlah hal yang penting bagiku. Mereka hanyalah martial artis murim. Hanya satu hal yang penting, apakah mereka punya hal yang aku butuhkan ataupun enggak? Udah, itu aja. Ucapan telak itu membuat Rihwa terdiam seribu bahasa karena sungguh nggak menyangka manajer Kim bisa bersikap dingin sedingin es dalam urusan rotasi uang. Tapi momentum keheningan di luar rumah judi itu segera menghilang. Tepat begitu sosok penjaga yang manajer Kim kalahkan telak sebelumnya membawa komplotan geng dan pemimpin utama untuk menuntut balas dendam. Setelah si penjaga pecundang itu menunjuk dan mengkonfirmasi ke pemimpinnya yang botak pelontos kalau benar dua orang santai di hadapan mereka yang membuat onar di wilayah mereka. Manajer Kim pun menghela napas kecewa pada Rihwa kenapa nggak membereskan sisa penjaga itu dengan lebih baik sedari awal. Merasa disalahkan, Rihwa sewot membela diri dan dia bilang, lah Anda hanya berkata untuk menyingkirkan mereka agar nggak terlihat. Kenapa Anda nggak menyuruhku untuk mengubur mereka aja sekalian? Seketika sang pemimpin geng pun bersuara dengan gagah soal dia penguasa dunia. Aku Jang Mo dari geng Viper. Kudengar kau menyentuh bawahanku. Katakan identitas dan juga afiliasimu. Mendengarkan pria misterius di hadapannya memperkenalkan diri secara sopan sebagai manajer Kim dari Bank Continental, si bos botak pun bilang dengan sombong dalam hati, Bank Continental? Aku gak pernah dengar tuh. Pasti orang entah berantah yang mempelajari beberapa gerakan rendahan.
Spontan si bos botak kembali bersuara pongah. Dasar sombong, bersikap sok tanpa peduli pada sekitar. Apa kau tahu kalau ini adalah wilayah geng Fiber? Begitu manajer Kim melontarkan ucapan pemantik emosi, memangnya aku peduli? Jang Mo yang langsung naik urat panas ke kepalanya segera mengeluarkan perintah brutal. Kalian potong satu lengan dan kaki mereka, jangan habisi dia. Ini akan merugikan bisnis kita. Di ujung perintah tersebut, seketika para kroco itu langsung menerjang beringas dengan senjata masing-masing. Tapi saat ada seorang di barisan paling depan ingin menebas pedang tajamnya, manajer Kim ternyata udah duluan mengerahkan tendangan santai pada posisi kedua tangan yang masih rapi terlipat di belakang punggungnya. Namun momentum tendangan itu udah amat cukup untuk secara kasar mematahkan tulang kaki si penyerang paling depan tersebut. Seiring si penyerang yang kesakitan parah itu tersungkur jatuh ke tanah, rekan lainnya naik pitam segera melanjutkan tebasan pedangnya. Tapi serangan itu pun lagi-lagi terlalu gampang manajer Kim hindari. Cukup dengan teknik side step sederhana yang kecepatannya di luar nalar manusia. Tepat di celah tersebut tanpa ragu, manajer Kim seketika melepaskan hantaman serangan telapak kauranya yang secara telak membuat si kawan terhempas sampai terpelanting beberapa kali di atas permukaan tanah dalam keadaan berputar-putar layaknya gasing. Alhasil, dalam waktu yang sangat singkat, semua bawahan si botak kecuali dua penjaga pertama yang cedera terkapar nggak berdaya di atas tanah. Ngeliat pemandangan yang hancur itu, si botak yang benar-benar kaget, pucat pasi pun bilang dalam hati, orang sebanyak ini kalah dalam satu napas. Apa dia seorang monster? Kini si botak yang mulai bermandikan keringat dingin pun bilang dengan tubuh gemetaran, kau cukup hebat untuk anak muda seumuranmu. Jika kau bersetuju dan meminta maaf sekarang, belum juga habis si botak arogan itu menyelesaikan kalimat, seketika manajer Kim udah berada di jarak 1 inch di depannya yang membuat mata si botak terbuka semakin lebar. Belum juga si botak sempat meredakan rasa kagetnya, tanpa ragu manajer Kim melepaskan teknik pamungkas one in punch yang terlihat sekilas murni sebuah pukulan kecil. Tapi gelombang kejut dampaknya membuat tubuh si botak terpental amat dahsyat hingga memuntahkan begitu banyak darah segar selagi tubuhnya masih terlontar tanpa daya di udara. Seiring si bos mendarat keras tergeletak di tanah, dua penjaga yang membawa komplotannya langsung kabur lari terbirit-birit ketakutan sambil berteriak histeris, monster, tolong! Gak lupa manajer Kim memberikan ultimatum keras kepada mereka semua. Kali ini aku akan membiarkan hal ini, tapi jika aku dengar ada rumah judi lagi di kota Huayin, maka situasinya akan berubah. Si bos botak yang sayup-sayup mendengar itu cuma bisa meringis gemetaran gak karuan di atas tanah. Sementara itu, situasi Cheongsan di ruang bawah tanah masih aja belum berubah dan semakin hancur. Dengan wajah berantakan penuh keringat, dia meledakkan suaranya. Bajingan, ini gak mungkin terjadi. Kalah 5 kali berturut-turut dengan selisih 1 poin. Brengsek, kau udah mengatur semua ini bukan? Si bandar merespon santai menjawab sambil tersenyum melicik. Aku cukup terkejut kau mengetahuinya. Tapi kau bisa apa? Kau hanya kurang beruntung aja bro. Tentu aja kau gak akan tantrum karena kalah bukan? Murid Monhua yang agung. Seiring kekalahan bertubi-tubi itu menjadi bahan olokan dan tertawan lepas para penonton, Cheongsan yang emosi parah kini sungguh kesulitan menahan amarahnya. Berhubung uang koin yang dipinjam udah habis gak bersisa, dia buru-buru keluar dari rumah judi untuk mendatangi manajer Kim lagi dan kebetulan masih setia menunggu di luaran sana. Ngelihat San penyelamat ternyata masih ada di sana, sontak dengan wajah yang nyaris gila, Cheongsan pun memohon dan dia bilang, syukurlah uang, tolong pinjami aku beberapa uang lagi. Kali ini sungguh 1 kali lagi. Jika kau pinjamkan uang sekali lagi, aku akan menang dan membayar semuanya. Ngelihat mata Cheongsan yang memerah penuh dengan urat, manajer Kim pun membalas profesional. Menilai dari peringkat kredit Anda, ini bisa aja terjadi. Tapi sepertinya kami butuh jaminan. Jaminan? Jaminan ya? Oh ya ini. Usai tergesa-gesa mengeluarkan benda berharga dari sakunya, barulah Cheongsan lanjut bicara. Bagaimana? Ini adalah plakat Monhua Jade yang diberikan oleh masterku. Di titik kritis itu, Cheongsan udah sepenuhnya kehilangan seluruh akal sehatnya. Dia mau menyerahkan plakat Jade miliknya, hal yang biasanya nggak akan pernah sudi dia jadikan jaminan.
Tapi jaminan setinggi gunung itu sontak membuat manajer Kim tanpa banyak cincong langsung memberikan tambahan seikat koin kepada pemuda yang tersesat itu. Parahnya dia langsung tancap gas ke ruang bawah tanah lagi. Murni nggak kapok-kapok dalam bermain judi. Nyatanya sejak saat itu selama 2 jam penuh situasi miris yang sama terus-menerus terulang. Untuk ketiga kalinya, Cheong-san keluar dari rumah judi demi mendapatkan pinjaman tambahan. Kali ini dia memelas dengan mata yang lebih gila dan bahkan bilang, "Aku bersumpah atas nama Sekte Monhua, jika aku menang kali ini, aku akan membayar hutangku dengan bunga yang besar." Mendengarkan kepanikan itu, manajer Kim masih aja bilang sambil tersenyum hangat, "Tolong tenanglah pelanggan yang terhormat, kami percaya kepada Anda." Dengan pola itu, Cheong-san enteng mendapatkan jaminan ketiga, keempat, sampai puncaknya yang kelima. Sayang nggak ada satupun kemenangan yang berhasil dia dapatkan di meja judi. Ngelihat kebangkrutan totalnya, Cheong-san yang kehilangan akal waras berteriak histeris. "Ah!" Gema teriakan itu sampai menembus terdengar keluar oleh manajer Kim dan juga Riwa yang masih berdiri di luar rumah judi. Namun teriakan itu justru menjadi keputusan bulat bagi sang manajer untuk menyudahi pinjaman pemuda itu sampai di situ saja. Saat manajer mulai mengajak Riwa pulang, si Nona yang heran pun nanya gimana dengan penagihan hutangnya. Apalagi teriakan Cheong-san semakin melengking cengeng dari bawah tanah sebagai tanda kekalahannya semakin parah. Sambil melangkah pergi santai dalam keadaan menguap, manajer Kim pun bilang, "Enggak apa-apa. Pepatah bilang utang itu seperti kecap, akan jadi lebih nikmat jika dibiarkan mengendap. Terus bagaimana kalau dia berpura-pura nggak pernah meminjamnya? Atau bagaimana jika dia menyuruh kita menghabisinya karena dia nggak punya apapun?" tanya Riwa yang mulai khawatir. Manajer Kim pun merespon dengan senyuman psikopatnya. "Justru itu lebih baik, karena saat itu aku bisa membedah perut berharganya seperti yang dia harapkan." Keesokan paginya, kontras dengan pegunungan Sekte Monhua yang indah, terlihat Cheong-san terduduk kaku di sudut kasur ruangannya dalam keadaan stres luar biasa. Dengan wajah penuh keringat dingin, dia pun bilang dalam hati, Sial, aku udah gila. Apa yang udah kuperbuat? Bukan cuma melakukan pinjaman berbunga tinggi menggunakan nama Sekte Monhua, aku bahkan memberikan plakat Purple Jet sebagai jaminannya. Padahal itu adalah pemberian master kepadaku." Cheong-san sangat sadar kalau hal ini ketahuan, dia bukan cuma akan diusir, masternya pasti akan mengulitinya habis-habisan sampai ke tulang. Di tengah kepentingan tersebut, tiba-tiba pintu ruangan diketok oleh juniornya yang mau mengabari kalau ketua sekte sedang mencarinya. Otomatis wajah Cheong-san semakin berkeringat deras. Setibanya Cheong-san di ruangan masternya untuk memberikan penghormatan, ketua sekte Monhua, seorang Taois bernama Hyun Jong, memberikan kritiknya. "Cheong-san, hari ini kau melewati latihan pagimu, padahal kau bukan tipe orang yang akan melewatkan latihan. Apa belakangan ini kau merasa malas?" Dengan wajah tertunduk basah, Cheong-san menjawab, Saya minta maaf master, saya sedang merasa kurang enak badan." Cheong-san terpaksa berkilah seperti itu. Lagian mana bisa dia memikirkan latihan pagi saat semalam dia khawatir hutang judinya yang begitu besar. Mendengarkan itu, Hyunjong merasa heran dan juga kecewa. Bisa-bisanya seorang Plum Blossom Swordman dari Sekte Monhua yang hebat nggak mampu menjaga kesehatannya sendiri. Makanya sang master pun melemparkan kotak dari dalam jubah dan mendarat persis di depan Cheong-san yang berlutut itu. Ngelihat kotak bersimbol bunga plum itu, Cheong-san yang tertegun pun bilang dalam hati, "Kotak kayu. Meskipun samar, aku bisa mencium aroma herbal." Sebelum si kawan mengambil kesimpulan sendiri, justru masternya sendiri yang menegaskan kalau itu adalah pil Plum Blossom yang boleh Cheong-san makan untuk memulihkan tenaganya. Cheong-san yang gak percaya buru-buru membuka kotak tersebut dan begitu terlihat di dalamnya pil bulat berkilau ungu seperti mutiara. Dia pun bilang dalam hati, "Ini pil Plum Blossom sungguhan, pil yang diimpikan setiap martial artist. Daripada menegur, dia memberikanku pil spiritual yang berharga. Apa dia gak tahu aku menghabiskan waktuku di tempat judi semalam?" Seiring Cheong-san memancarkan wajah bersalah sekaligus haru serta memanggil masternya, Hyun-jong justru memberikannya petuah dalam senyum ceria. "Kalau kau hancur, masa depan Monhua pun akan hancur bersamamu. Sekarang beristirahatlah dengan baik."
Saat mata Cheongsan berkaca-kaca mendapatkan perhatian penuh kehangatan dari masternya, si domba tersesat ini perlahan malah memunculkan ide pragmatis yang lain. Kalau aku jual ini, bukankah aku akan bisa mengambil kembali plakat Purple Jet itu? Sesaat begitu keluar dari ruangan sang master dan terduduk sendirian merenung, jujur Cheongsan merasa layak sampah kotor karena menjadi orang materialistik yang mempertimbangkan nilai koin, bukan murninya sebuah hubungan. Dia bahkan mengutuk dirinya sendiri yang dirasa jauh lebih buruk daripada seekor hewan. Belum lagi saat menoleh ke arah depan gerbang, saat ini para warga pegunungan sedang ramai datang berkunjung guna meminjam energi ajaib dari Monhua. Tatapan hangat para warga itu membawa beban kepercayaan gak terbatas dan rasa kagum yang begitu tinggi terhadap sekte Monhua. Di tangan mereka terdapat bingkisan kue beras atau buah yang dibungkus dengan hati-hati sebagai ucapan terima kasih. Pemandangan di gerbang itu sungguh murni juga mulia. Tapi Cheongsan yang melihat ketulusan itu, ironisnya semakin murka terhadap dirinya sendiri. Sontak menyadari posisinya, Cheongsan bergegas menyimpan kotak sakral pemberian masternya ke dalam jubah. Lalu sigap berdiri dan membuat keputusan krusial dalam benaknya. Ya sudahlah, mau gak mau pilihan ini harus kuambil. Akan kujual kotak ini ke pegadaian. Lagi pula memakan pil Plum Blossom cuma akan membantuku memulihkan sedikit energi. Tapi kalau kujual, aku bisa mengambil kembali plakatku. Bukankah menjual pil spiritual itu tindakan durhaka yang jauh lebih ringan daripada selamanya kehilangan plakat yang master percayakan padaku? Pertama-tama, api ini harus dimatikan terlebih dahulu. Setelah itu aku akan berlatih mati-matian dan membuat Monhua kaya raya. Itulah jalan yang benar. Setelah meyakinkan logikanya sendiri, Cheongsan mulai melangkah pergi menyusun rencana sambil bertekad penuh kalau dirinya nggak akan pernah berada di dekat tempat judi lagi. Malam pun akhirnya tiba menyelimuti gunung. Selagi area utama sekte Monhua udah dipastikan sepi total, Cheongsan bergerak secepat kilat dan melompati tembok sekte demi menjalankan rencana terlarangnya tadi siang. Begitu kakinya mendarat mulus di luar perbatasan, hati kecilnya kembali merintih meminta maaf kepada sang master karena udah resmi melakukan tindakan durhaka tanpa sepengetahuannya. Namun saat Cheongsan udah mulai tenang dan berjalan menyusuri kegalaman hutan tersebut, tiba-tiba sebuah suara berat seseorang di belakang memanggilnya tajam, memanggil namanya. Teguran itu refleks membuat langkah si kawan terhenti membeku seketika. Saat Cheongsan melirik ke belakang, perlahan ke sumber suara tersebut, orang yang memanggilnya kembali bilang sambil tersenyum ramah namun mengintimidasi. Kau mau kemana larut malam begini? Mendengarkan sapaan tersebut, Cheongsan yang panik setengah mati meronta dalam hati. Sial, yang sedang berjaga malam ini ternyata adalah kakak senior. Dari semua orang, bagian jaga malam ini malah kakak senior Cheongyom yang terkenal tegas bahkan di sekte Monhua sendiri. Ngelihat Cheongsan salah tingkah memberikan hormat basa-basi, Cheongyeon tegas menyuruhnya untuk berhenti beralasan dan memintanya sekali lagi untuk menjawab dengan jujur. Mau kemana emangnya keluyuran malam-malam begini? Mendengarkan si junior beralasan kikuk kalau dia merasa sesak dalam ruangan sehingga mau keluar murni mencari udara segar, Cheongyeon justru memicingkan mata menajamkan pertanyaannya. Di tengah malam begini mencari udara segar, bahkan dengan melewati tembok kita. Cheongsan yang semakin terguncang mendengarkan itu bilang dalam hatinya, Sial, apa alasanku barusan terlalu payah. Berhubung dari tadi gelagat si kawan terus aja refleks memegang dadanya, Cheongyeon yang menaruh curiga tinggi sehingga melangkah mendekat dan nanya paksa apa yang sebenarnya juniornya itu sembunyikan di dalam dada saku bajunya. Dalam keadaan gerakan tangan, Cheongyeon berhasil mengeluarkan kotak berharga dari jubah si junior. Dan dia pun sontak kaget luar biasa ketika mendapati isinya ternyata adalah pil Plum Blossom. Dari mana kau mendapatkan obat spiritual yang berharga seperti ini? Tanya Cheongyeon dengan tatapan tajamnya. Cheongsan menjawab pasrah dengan nada yang terbata-bata ketakutan. Itu master yang memberikannya padaku. Begitu sadar kalau ketua sekte sendiri yang memberikannya kepada junior, seketika raut wajah garang Cheongyeon berubah 180 derajat menjadi tersenyum ceria dengan keluguan yang absurd. Dia menduga dengan naif kalau master mereka punya visi yang amat hebat untuk masa depan.
sambil menyerahkan kembali kotak itu dengan lembutnya. Cheong-yeon memuji kalau ketua sekte pasti udah mengakui bakat emas juniornya itu. Namun tetap aja pertanyaan logis berikutnya kembali keluar dari mulut si senior. Tapi kenapa kau membawanya keluar dan di tengah malam begini juga? Usai memeras otak memikirkan alasan mengada-ngada apa yang harus dibuat, Cheong-san yang gak berhenti berkeringat jagung akhirnya pun bilang sambil memaksakan senyum polosnya. Aku merasa terbebani dengan tatapan murid lain, jadi aku berniat memakannya malam-malam sendirian di luar. Konyolnya jawaban manipulatif tersebut justru membuat si senior terharu sampai meneteskan air mata dramatis. Karena sungguh gak menyangka di balik pergerakan yang mencurigakan barusan, ternyata dia baru sadar itu murni bentuk kemurahan hati si junior yang luar biasa pemalu terhadap sesama murid Monhua. Setelah meminta maaf dengan tulus, Cheong-yeon yang emosional malah bilang sambil merangkul erat juniornya tersebut. Bagus, kalau begitu izinkan aku menjadi penjagamu malam ini. Silakan aja makan di sini. Maksud senior sekarang juga? Tanya Cheong-san dengan getar-getir yang sebenarnya sedang mati-matian ingin berkelit. Namun Cheong-yeon malah membalas, tentu saja. Pil Plum Blossom memperlihatkan efek langsung setelah dikonsumsi. Jadi akan lebih baik aku mengawasi energimu dari dekat. Ayo, aku udah siap. Kau juga duduklah. Dengan penuh antusias, Cheong-yeon langsung duduk bersila sambil ngasih kode agar juniornya itu ikut duduk di depannya agar dia bisa membantu proses kultivasinya. Cheong-san yang terganggu rencana aslinya seketika berkeringat deras berusaha mencari 1000 alasan logis agar bisa kabur dari sang senior. Tapi karena Cheong-yeon pada dasarnya adalah tipe orang yang tegas dan berpendirian lurus, pada akhirnya Cheong-san kalah telak. Dengan tatapan penuh keputusasaan, Cheong-san terpaksa duduk bersila memunggungi senior untuk memakan pil tersebut dengan seluruh tubuh gemetaran parah. Mulutnya menjadi tegang kaku karena jujur dia sangat gak mau menelan pil penanggal utang tersebut. Tapi seiring pil spiritual itu meresap instan ke dalam tubuh Cheong-san, ledakan kekuatan internalnya langsung merembes keluar yang sontak membuat Cheong-yeon takjub memujinya. Si senior bilang, "Ini luar biasa. Siapa sangka energimu akan secernih ini. Penilaian master memang gak salah. Kuucapkan selamat." Alih-alih senang dengan pujian selangit tersebut, Cheong-san yang jiwanya hancur segera berdiri dari duduk silanya untuk buru-buru memberikan salam palsu. "Terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior. Berkatmu aku bisa mendedikasikan diriku jauh lebih ke dalam latihan. Semua ini berkat kebaikan kakak senior." Meskipun mulutnya berkata penuh antusias, nyatanya begitu si senior pergi, Cheong-san malah langsung meleot lemas di salah satu batang pohon besar di hutan. Dia meratapi nasib mengaku dirinya udah mati sekarang karena pil Plum Blossom itu udah hilang ke dalam perutnya. Gak bisa dijual lagi. Memang diakui efek fisiknya sangat mujarab, tapi dia sangat dongkol lantaran kini gak ada cara lain untuk mengamankan uang. Gak lama lagi penagih hutang akan datang dan semua rahasia yang memalukanku akan terungkap pada semua orang. Gak ada cara lain untuk menghindari pengusiran, batin Cheong-san yang meleot pasrah di batang pohon itu. Namun tiba-tiba layaknya saklar lampu yang korslet di dalam kegelapan, sebuah ide gila lagi terlintas di benaknya. Sambil memperbaiki posisi duduknya menjadi tegap, Cheong-san pun bilang, "Utang hanya ada jika ada krediturnya. Bagaimana kalau si kreditur yang datang untuk menagih hutang menghilang tanpa jejak? Paling-paling orang seperti mereka itu cuma rentenir, bukan? Jika Plum Blossom Swordman sepertiku udah bertekad, aku bisa melenyapkan mereka tanpa diketahui oleh siapapun. Dan kebetulan berkat efek dari pil Plum Blossom ini, kini dalam tubuhku meluap. Ya, itu benar. Kenapa juga aku harus membayar kembali? Kan aku bisa aja menghabisi mereka." Kepasrahan rapuh yang ada tadinya seketika berubah menjadi niat murni yang jahat. Tapi sayang, Cheong-san gak pernah tahu kalau rentenir yang dia remehkan itu bukan orang sembarangan yang bisa dia cari gara-gara. Nggak berselang lama, tepat saat hari masih malam yang gelap, Cheong-san tiba-tiba mendatangi penginapan Hwayang yang dia yakini tempat di mana penginapan dua orang rentenir yang meminjamkannya uang sebelumnya.
Dia ingat waktu itu manajer Kim pernah bilang di salah satu sesi peminjaman uang kalau mereka sedang menginap di kamar 5 penginapan Hwayang. Jadi kalau mau datang untuk bayar hutang, Cheong-san bisa datang ke sana. Begitu menyusup ke penginapan tersebut dengan langkah yang perlahan, Cheong-san bilang dalam hati, sejak awal jawabannya mudah, utang akan hilang bersama dengan kreditur. Semudah itu, aku akan urus mereka dengan tenang, lalu mengambil kembali plakat jet milikku, kemudian melupakan segalanya. Persis begitu berdiri di depan pintu kamar 5, sayup-sayup si kawan mendengar obrolan suara pria dan wanita dari dalam. Meski terdengar samar, dia sangat yakin kalau itu adalah mereka berdua. Tanpa ragu sedikit pun, Cheong-san bersiap menghunuskan pedangnya sembari memancarkan aliran mematikan dari aura Plum Blossom yang pekat. Dalam hatinya dia bilang dengan penuh tekad, akan aku akhiri dalam satu serangan. Maaf jika akhirnya harus seperti ini. Jangan khawatir, kalian berdua bisa mati dengan tenang karena mati bersama. Begitu kuda-kuda kaki Cheong-san menapak keras sambil meretakan dan menghancurkan lantai yang berada di sana, dia pun mengerahkan teknik pedang tertingginya secara beringas. Plum Blossom Sword Art 7 Move, Falling Flower Scatter. Seketika tebasan ganda berbentuk silang melesak ganas dalam kemegahan badai aura bunga, menghancurkan apapun yang terkena di depannya, hingga meledakkan kamar 5 tersebut dalam aura bunga yang berhamburan brutal keluar dari penginapan. Seiring tetesan ilusi kelopak bunga mulai jatuh perlahan memudar, Cheong-san yang masih menggenggam erat pedangnya pun bilang dalam hati, ini udah berakhir. Entah kenapa Cheong-san seperti mendengar sesuatu yang menggertak keras di dalam dadanya. Apakah itu rasa menyesal atau rasa bersalah sebagai ahli bela diri? Bukan, justru luapan perasaan lega yang absolut. Seakan tangan dingin yang mencekik lehernya berjam-jam udah menghilang menguap. Akhirnya dia bisa bernafas lega terlepas dari jeratan utang yang gila. Berhubung orang-orang di sekitar mulai heboh berteriak dengan ledakan yang terjadi barusan, Cheong-san yang panik segera memasuki ruangan yang hancur lebur tersebut dan beruntungnya dia bisa menemukan plakat jet miliknya dengan cepat. Usai mengambil plakat berharga itu yang tergeletak di atas lantai, tanpa ragu Cheong-san melarikan diri dari penginapan tersebut dan melompat keluar secepat mungkin dari kamar yang hancur itu. Dalam pelariannya yang buru-buru membelah angin malam itu, senyum lega Cheong-san perlahan berubah menjadi tawa gila yang gak terbendung. Ini udah selesai semuanya. Semuanya berakhir. Cheong-san sungguh merasa seolah baru aja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Rasa lega yang luar biasa karena selamat dari kebangkrutan dan rasa senang yang gak wajar karena semuanya kembali ke asalnya. Mungkin karena euforia itulah Cheong-san berakhir fatal membuat kesalahan mendasar yang gak pernah sudi dia lakukan dalam keadaan yang normal. Meskipun saat ini kondisinya masih gelap gulita, malam di jalanan kota Hwayang nyatanya dipenuhi oleh mata yang mengawasi. Cheong-san yang bertindak normal pasti udah otomatis mengambil rute jalan sempit yang sepi untuk pulang. Tapi karena terlanjur hanyut buta dalam kebahagiaan palsu atas pembebasan dari hutang tersebut, dia bahkan murni gak sadar bahwa ada seseorang yang mengawasinya lekat-lekat. Parahnya lagi, sulit orang itu memakai jubah seragam yang persis sama seperti miliknya. Setiba di kenyamanan kamar pribadi, Cheong-san yang terus tersenyum puas melihat plakat sakral itu kembali ada di genggaman tangannya pun bilang dalam hati, iya, hanya ini yang aku butuhkan. Sekarang aku bisa melupakan semua kejadian hari ini. Lalu, belum juga habis sisa kata-kata itu terucap dari benaknya, tiba-tiba si kawan dikagetkan setengah mati oleh ketukan pintu keras dari seseorang di luar sana. Apa kau ada di dalam, Cheong-san? Mendengarkan suara berat tersebut, batin Cheong-san langsung menduga horor kalau yang menginspeksinya malam-malam begini adalah Paman Hyun-hyo. Dan benar aja sesuai dengan dugaannya, sosok yang masuk ke kamarnya kemudian itu adalah Hyun-hyo, salah satu elder pengawas dari sekte Monhua. Ngelihat Cheong-san masih terang-terangan bergadang dengan alasan klise kalau latihannya nggak berjalan lancar, Hyun-hyo mulai melakukan investigasi tajamnya. Aku dengar ada keributan besar di kota Hwayang malam ini. Sebuah penginapan hancur berkeping-keping. Selain itu pelakunya menggunakan Plum Blossom Sword Art. Seiring Cheong-san mulai meneteskan keringat dingin menahan napas, sang elder pun melanjutkan ucapannya tanpa ampun. Tunjukkan tanganmu. Aku tahu mengayunkan pedang selalu meninggalkan jejak.
Cheongsan pun terpaksa perlahan menunjukkan kedua tangannya dalam keadaan yang bergetar hebat. Dan itu udah amat sangat cukup menjadi bukti konkret bagi sang elder untuk langsung memberikannya keputusan. Seketika Hyun-hyo menghunuskan pedangnya ke titik bahu kiri Cheongsan yang membuat si kawan panik setengah mati nyaris pingsan. Dengan mata yang menyala penuh teror, sang elder pun bilang, "Jawab aku! Kenapa kau melakukan hal seperti itu?" "Paman, apa yang paman maksud?" kata Cheongsan putus asa mencoba berkilah di detik terakhir. Tapi sang elder malah menajamkan ucapannya. "Apa kau berniat pura-pura nggak tahu sampai akhir? Aku melihatmu berlari dari penginapan itu. Kau pulang lewat jalan utama sembari tersenyum, menghabisi penduduk dengan pelambasan Sorar. Itu membuatku malu karena kau seorang murid Bonhua." Saking takut dengan bilah pedang paman yang siap aja memenggalnya kapan saja, Cheongsan yang bermandikan keringat jagung, lututnya gemetaran lemas hingga jatuh merosot ke atas lantai. Lalu dia pun mulai mengaku, "Aku melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Aku berjudi. Begitu si kawan mengucapkan kata-kata tabu tersebut, sisa ceritanya pun mengalir deras seperti air terjun yang jebol. Sensasi memenangkan uang dengan jumlah besar di meja perjudian, rentetan kekalahan beruntun yang mencekik, kegilaan total saat dia mempertaruhkan plakat Jade Masternya, hingga sosok wanita yang mempesona yang muncul di gang belakang bersama dengan pria yang bermata menyeramkan. Semuanya meronta keluar begitu saja dari mulutnya menceritakan semua hal tersebut. Cheongsan pun bilang sambil terisak, "Aku berniat mengembalikan uang mereka. Aku sungguh berniat ingin melakukannya. Tapi aku terus-terusan kalah. Jadi hutangku terus bertambah. Pada akhirnya aku hanya berpikir untuk mendapatkan kembali plakat Jade-ku apapun yang terjadi." "Jadi kau menghabisi mereka? Kau pikir hutangmu akan menghilang jika kau menghabisi rentenir itu?" tanya Hyun-hyo dengan nada dingin yang membuat si kawan merinding kaku di atas lantai. Dia pun buru-buru bersujud hina dan membantingkan kepalanya keras-keras kembali ke lantai sembari memohon dan bilang ke pamannya, Maafkan aku paman. Aku melakukan kejahatan dan layak dihukum mati. Tapi tolong maafkan aku untuk kali ini saja. Aku akan menerima apapun hukumannya." Permohonan putus asa yang berdarah-darah itu pada akhirnya berhasil menggetarkan hati nurani sang elder, hingga dia pun perlahan menurunkan todongan pedangnya yang mengancam leher. Setelahnya, Hyun-hyo menyuruh Cheongsan yang keningnya berdarah untuk segera berdiri. Begitu menyarungkan pedangnya kembali dengan berat hati, sang elder perlahan pergi menatap bulan purnama lewat jendela untuk meluapkan sisa emosi kekecewaannya yang menumpuk. Siring dirinya udah mulai sedikit tenang dari badai amarah, barulah sang elder kembali bersuara dengan pelan. "Bintang baru dari Monhua, gak boleh hancur seperti ini. Aku akan menutup mata untuk insiden kali ini." Pastinya Cheongsan otomatis meneteskan air mata haru campur lega luar biasa mendengarkan ucapan pengampunan tersebut. Sang elder masih melanjutkan kata-katanya sebagai batas peringatan. "Ini bukan berarti kau berhak menghabisi orang yang gak bersalah, tapi karena ada tujuan yang lebih besar yang dikenal sebagai Monhua." Paman, terima kasih paman." Hiks. Ngelihat ponakan kebanggaannya menangis berlinang air mata penyesalan, Hyun-hyo menghela napas panjang tanda memaklumi beban tersebut. Namun kemudian dia kembali bertanya dengan nada interogasi yang jauh lebih hangat. "Jadi orang yang kau habisi itu siapa sebenarnya mereka? Meskipun mereka murni rentenir kotor, mereka nggak melakukan kejahatan fatal sehingga layak untuk mati. Kita seharusnya mendoakan jiwa malang mereka dari Monhua." Cheongsan yang udah menyeka air matanya pun bilang, Aku nggak ingat nama mereka. Tapi aku yakin mereka menyebut diri berasal dari Bank Continental." Lalu nama pria tersebut. Belum juga Cheongsan menyelesaikan ucapannya, sang elder yang tadinya berdiri tenang menatap rembulan seketika bergerak beringas menarik erat kerah jubah si kawan yang refleks membuat dia kaget luar biasa. Paman? Ada apa?" tanya Cheongsan amat heran dan penasaran dengan reaksi ekstrim dadakan tersebut. Dengan otot wajah yang kembali menegang kejam, sang elder pun bilang dengan nada yang menekan, "Barusan kau bilang apa tadi?" Maaf, itu Bank Continental." Begitu kalimat identitas tersebut kembali terucap dari bibir Cheongsan, sepasang tangan sang elder yang tadinya cuma menggenggam keras kini berubah menjadi gemetaran gak karuan seperti orang yang terkena serangan hipotermia.
Pastinya gelagat aneh dan menakutkan itu membuat si kawan semakin keheranan tingkat dewa. Saking masih sulit untuk memproses akal sehat dan percaya pada pendengarannya, Hyun-hyo mencoba kembali memastikan informasi tersebut dengan nada yang terbata-bata. Bang kontinental? Kau sungguh yakin itu? Mendengarkan Cheongsan bilang kalau dirinya sangat yakin, sang elder kembali bertanya dengan setengah berteriak dengan bibir yang gemetaran hebat. Nama? Siapa nama pria itu? Nama pria itu kalau nggak salah manajer Kim. Begitu nama sosok mengerikan tersebut terucap utuh, seketika wajah sang elder banjir keringat deras dan matanya terbuka dengan lebarnya hingga nyaris keluar. Dia buru-buru melepaskan cengkeramannya, meninggalkan kamar Cheongsan dan secepat kilat berlari kesetanan membelah lorong ke arah kamar ketua sekte. Begitu membuka pintu kamar secara paksa dengan mata yang melotot mengerikan, Hyun-hyo pun berteriak panik, "Ketua sekte!" Hyun-hyo, kenapa ribut-ribut di tengah malam begini? Tanya Hyun-jong, sang ketua sekte yang masih santai menuliskan kaligrafi Cina di atas mejanya. Hyun-hyo segera memasuki ruangan dan berlutut lemas di lantai sambil berteriak, Kita punya masalah besar, ketua sekte!" Ada apa sampai kau berteriak-teriak seperti itu? Kau seorang elder, jagalah martabatmu. Pikiran yang tenang, ujung pedang, dan kuasmu harus tetap diam sepenuhnya, seperti air jernih dan cermin. Kata-kata ketua sekte memberikan petuah yang bijak. Tapi Hyun-hyo masih aja berteriak panik mengabaikan etika tersebut. Bang Kontinental! Bang Kontinental telah muncul! Mendengarkan teriakan tabu tersebut, sang ketua sekte seketika benar-benar kehilangan ketenangannya. Saking kagetnya, kuas di tangannya bergetar kejang sehingga goresan terakhir kanji air gagal diselesaikan. Malahan kuas itu terjatuh berguling ke arah Hyun-hyo bagaikan alarm malapetaka yang gak terhindarkan. Wajah ketua sekte yang tadinya damai kini pucat pasi luar biasa layaknya mayat, dipenuhi keringat deras. Dengan mata yang melotot, ketua sekte pun bilang dengan bibir yang gemetaran, "Apa? Kenapa Bang Kontinental tiba-tiba muncul? Apa yang kau bicarakan? Dan apa urusannya itu dengan Monhua kita?" Mendapatkan pertanyaan itu dari ketua sekte, Hyun-hyo menjawab dengan paniknya, Itu Cheongsan. Dia bilang dia telah menghabisi orang dari Bang Kontinental." Jawaban itu membuat mata ketua sekte lagi-lagi melotot lebar dan dia pun berusaha keras memastikan apa benar mereka sungguh-sungguh mati. Mendengarkan Hyun-hyo bilang kalau status target sama sekali belum dipastikan, ketua sekte yang masih dirundung kepanikan pun bilang dalam hati, Membunuh mereka? Seseorang dari Bang Kontinental? Karena itu Hyun-jong pun segera mengeluarkan perintah mutlak. Dengan otoritas plakat perintah dari Plum Blossom, aku memberikan perintah, panggil semua murid sekarang juga. Jelas aja ucapan plakat perintah Plum Blossom sukses membuat Hyun-hyo kaget bukan main, karena benda itu adalah simbol suci tertinggi milik ketua sekte Monhua yang digunakan murni hanya untuk memberikan perintah paling serius dan paling darurat. Usai mendapatkan instruksi tambahan untuk membawa Cheongsan hidup-hidup agar si ketua sekte tahu rincian kejadiannya secara utuh, Hyun-hyo yang bergegas pergi memberikan satu pertanyaan terakhir dengan tatapan yang gemetaran. Ketua sekte, mungkinkah mereka dua orang itu? Hyun-jong hanya terdiam kaku tanpa menjawab sepatah kata pun. Seingat dia tentang insiden perang yang disebut Perang Kontinental. Saat itu nyaris gak ada satupun orang yang tersisa di sekte Monhua yang mengenali eksistensi nama tersebut. Fakta pahitnya, salah satu dari sedikit orang tua yang tahu sejarah kelam itu adalah ketua sekte Hyun-jong saat ini. Rangkaian kejadian tragis di masa mudanya itu mustahil bisa dia lupakan. Saat dia terluka amat parah, seluruh deretan bangunan sekte Monhua hancur dilahap kebakaran. Sedangkan puluhan murid Monhua lainnya banyak tewas bergelimpangan bagaikan sampah. Hyun-jong muda yang kebetulan berhasil bertahan hidup di tragedi berdarah itu ingat betul pemandangan seorang pria iblis dengan mudahnya mengubah seluruh Monhua menjadi tanah tandus. Mengingat kembali sosok pria pembawa tragedi itu bersama dengan seorang anak di belakangnya, Hyun-jong pun mengaku pasrah kepada Hyun-hyo kalau dia sungguh gak tahu apakah dua orang tersebut ada kesamaan dengan dua orang yang di tragedi masa lalu itu.
Tapi kalau itu memang mereka, bergegaslah. Keberlangsungan hidup Monhua sedang dipertaruhkan, kata Hyunjong yang merasa nyawa Monhua kini benar-benar berada di ujung tanduk. Selang beberapa menit setelahnya, ratusan murid berhamburan berkumpul di lapangan utama dengan berbagai reaksi. Ada yang panik berkucuran keringat dingin, ada juga yang heran setengah mati karena ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan panggilan darurat melalui plakat perintah Plum Blossom. Jangan bilang kultus demonik menyerang. Kalau plakat perintah dipakai, bahkan murid sekuler juga dipanggil. Iya kan? Kata beberapa murid yang keheranan dipanggil paksa tengah malam seperti sekarang. Secara dalam catatan sejarah Monhua, panggilan darurat tiba-tiba di waktu malam buta seperti ini nggak pernah terjadi kecuali ada serangan mematikan langsung dari kelompok eksternal. Setelah barisan semuanya lengkap, ketua sekte dan para elder segera menaiki panggung utama. Dan begitu Hyunjong menatap tajam ke arah lautan muridnya, semuanya langsung berkucuran keringat karena merasa ketegangan yang mencekik. Malam itu mereka semua melihat raut wajah garang yang gak pernah terpancar dari sang ketua sekte. Sikap kebapakan lembut yang biasanya selalu dia tampilkan kini gak meninggalkan jejak sedikit pun. Yang tersisa di sana hanyalah ekspresi wajah dingin dan keras layaknya Algojo. Tiba-tiba keheningan tegang itu pecah saat ketua sekte bersuara tegas membelah malam. Cheongsan, maju ke depan! Cheongsan yang berkeringat sebesar biji jagung perlahan melangkah keluar dari barisan untuk naik ke atas panggung dan memberikan hormatnya. Sesaat si kawan baru aja membuka mulut bertanya lugu kenapa dirinya dipanggil, tiba-tiba sebuah tamparan yang teramat sangat keras melayang kilat menghantamkan pipi Cheongsan sampai membuat dia tersungkur ke lantai panggung. Kali ini ketua sekte benar-benar meledakkan amarahnya tanpa ampun. Dasar brengsek! Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Nggak cukup dengan tamparan brutal itu, Hyunjong bahkan melayangkan tendangan telak menggasak perut Cheongsan sekuat tenaga sampai dia meronta kesakitan memuntahkan cairan darah yang segar. Sambil terus menginjak kasar murid yang harusnya paling dia sayangi itu, Hyunjong kembali berteriak dengan lantang, "Bank Kontinental! Kau berani menyentuh seseorang dari Bank Kontinental!" Pemandangan luar biasa kejam itu spontan membuat seluruh murid di bawah sana dan panggung merinding ngeri ngelihat amukan buta ketua sekte. Mereka juga heran kenapa ketua sekte bisa semarah itu dalam menyebutkan nama Bank Kontinental. Saking bahaya amukan itu, Hyunhyo sampai terpaksa turun tangan untuk menghentikan kekejaman ketua sekte. Dia bilang dengan panik, "Ketua sekte, dia akan mati. Dia benar-benar akan mati kalau seperti ini." Tapi Hyunjong malah berteriak, meronta lebih liar lagi. "Iya, akan lebih baik kalau dia mati saja." Untungnya kekejaman sepihak itu langsung berhenti saat 4 elder sekaligus nekat turun tangan untuk menghentikan amukan fisik Hyunjong. Usai menarik napas panjang beberapa kali untuk meredakan letupan amarahnya, Hyunjong pun bilang dengan tajam kepada Cheongsan yang tergeletak di sana, "Kau dasar bodoh, kau telah menghancurkan Monhua." Mendengarkan kalimat itu, meskipun sekujur tulang meronta kesakitan, Cheongsan yang masih batuk darah dengan susah payah berusaha duduk berlutut pasrah di atas panggung. Lalu dia pun bilang dengan wajah yang babak belur, Master, aku tahu aku salah karena telah berjudi dan juga membunuh. Tapi aku gak mengerti mengapa Master sampai sejauh ini hanya karena siapa mereka. Aku hanya gak mengerti." Pembelaan bodoh itu sontak kembali memancing ledakan api di dalam kepala Hyunjong. Dia kembali menampar muridnya itu sekali lagi sambil berteriak dengan lantangnya, "Dasar idiot gak berotak, berjudi, membunuh. Kau pikir aku akan memarahimu karena itu sekarang? Kalau kau mengiris leher pemulung rendahan dan preman jalanan kotor, kau pikir aku bahkan akan repot-repot untuk berkedip?" Cheongsan yang kedua pipinya kini membengkak parah masih aja menatap ke atas, bertanya dengan raut wajah yang super heran dalam hati kenapa respon masternya demikian ekstrim. Setelah mengatur ritme napasnya sekuat tenaga supaya nggak terkena serangan jantung mendadak, ketua sekte pun kembali bersuara menekan, "Tutup mulutmu dan jawab aja yang kutanyakan secara spesifik. Orang-orang itu dari Bank Kontinental itu, apa mereka benar-benar mati? Tolong beritahukan aku kalau mereka memang benar-benar mati."
Mendengarkan Cheongsan mencoba membenarkan kematian orang-orang tersebut, ketua sekte yang gak puas langsung bertanya lagi, tubuh mereka? Apa kau memastikan menatap jasad tubuh mereka? Saat Cheongsan menjawab dengan ragu-ragu menggunakan kata mungkin, seketika Yunjong kembali kehilangan akal sehatnya. Dia menarik kerah jubah muridnya sampai terangkat sambil bilang, bicara yang jelas! Apa kau lihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa bajingan itu gak bernafas? Itu aku meledakkan seluruh ruangannya secara total dengan Plum-Blossom Sword Heart. Aku berasumsi mereka pasti akan mati. Mendengarkan ucapan bodoh itu, ketua sekte segera memotong dengan keras. Asumsi katamu? Apa kau berani bilang asumsi? Kau sama sekali gak memastikannya sendiri dengan matamu itu. Ruangannya hancur total. Jadi bagaimana mungkin mereka? Di ujung ucapan polos Cheongsan tersebut, Hyunjong membanting keras tubuh muridnya ke lantai panggung sambil memaki dengan histeris. Dasar tolol! Kau bahkan gak repot-repot memastikan tubuh mereka udah mati. Apa yang akan kau lakukan kalau ternyata mereka masih hidup? Hah? Apa yang akan kau perbuat jika iblis itu selamat? Dalam benaknya jujur Cheongsan merasa perlakuan kasar yang dia dapatkan malam ini gak adil. Seingat kalkulasi serangannya, penginapan tua itu jelas hancur lebur. Langit-langitnya juga runtuh dan pilarnya patah berkeping-keping. Harusnya Master Martial Art level elite sekalipun akan sangat amat sulit selamat dari kehancuran tersebut. Jadi secara logika, gimana mungkin sekedar rentenir biasa yang menangani uang itu bisa selamat? Tapi Hyunjong jelas-jelas gak berpikir dengan standar yang sama seperti itu. Hyunjong menatap lurus dan dia bilang, akan jauh lebih baik kalau kau sekalian tertimpa dan mati membusuk di penginapan itu bersama dengan mereka. Enggak, seharusnya tanganmu dipotong habis di tempat perjudian kotor itu dan kau mati di jalanan. Suara sang master kini terdengar sungguh dingin, gak tersisa sedikit pun jejak kasih sayang di dalamnya. Sang ketua sekte pun menutup ucapannya dan dia bilang, andaikan skenario itu terjadi, maka setidaknya Monhua bisa menghindari pembersihan total berdarah. Barulah tepat di detik menegangkan itu, Cheongsan akhirnya sadar dan paham betapa kelewat seriusnya skala situasi ancaman yang berada sekarang. Entitas orang-orang yang dia sentuh malam itu secara bodoh bukanlah sekedar rentenir. Mereka adalah makhluk yang bahkan membuat seorang ketua dari sekte sebesar Monhua gemetaran ketakutan. Makhluk yang harusnya murni gak boleh diprovokasi. Saking gentingnya situasi tersebut, tanpa ragu sedikit pun Hyunjong segera meneriakkan perintah. Mulai detik ini, mulai saat ini juga, Monhua resmi berada dalam keadaan siaga pertahanan tertinggi. Evakuasi paksa semua tamu yang tersisa dan larang absolut siapapun orang dari luar untuk masuk. Usai serentak menjawab perintah militer tersebut, semua lautan murid Monhua yang tadinya berkumpul di lapangan segera melesat pergi ke pos pertahanan masing-masing. Ngelihat kekacauan epik itu, Cheongsan yang masih tergeletak gak berdaya bilang dalam hatinya, bagaimana semua hal sepele ini bisa terjadi begini? Kini bukan amarah berapi-api yang lagi terpancar di wajah Hyunjong, melainkan sebuah keputusasaan yang dalam. Berdoalah dengan sisa nyawamu agar mereka memang benar-benar mati oleh swordmanshipmu yang menyedihkan itu. Sebaiknya kau berdoa keras dengan segala yang kau punya. Namun tiba-tiba gema panjang trompet peringatan pun terdengar meraung menembus malam dari arah gerbang depan. Seiring gema itu membuat semua orang mematung kaget termasuk ketua sekte. Seketika orang yang meniupnya buru-buru berlari memberikan laporan dengan amat panik. Lapor dari penjaga gerbang depan menuju jalur pegunungan depan. Ada 2 individu yang mencurigakan sedang mendekat. Mendengarkan itu, Cheongsan yang masih terkapar lemas pun bilang bergetar dalam hatinya. Individu mencurigakan dan 2 orang. Mungkinkah? Persis seakurat dugaan Cheongsan, nyatanya saat ini manajer Kim dan juga Mak Rihma sedang berjalan santai menyusuri jalur pegunungan Monhua yang diterpa angin semilir yang perlahan menerbangkan kelopak bunga Plum Blossom. Begitu setibanya mereka di depan gerbang utama, penjaga pun langsung berteriak, berhenti! Atas perintah ketua sekte, sekte Monhua saat ini ditutup untuk semua orang dari luar. Nyatakan nama kalian, sekte dan alasan kalian berani mengunjungi Monhua.
Mendengarkan seruan itu, manajer Kim yang tersenyum sengaja menginjak hancur kelopak bunga plum yang baru aja jatuh di depannya sebagai tanda sekte Monhua bukanlah siapa-siapa baginya. Bagaikan maut yang akhirnya mengetuk pintu ajal. Dengan suara dingin, dia pun memperkenalkan dirinya. Saya manajer Kim dari Bank Continental. Saya datang untuk menagih hutang yang dimiliki oleh Monhua. BTW gimana ceritanya nih? Manajer Kim dan juga Mak Rihma nggak terluka sedikit pun datang ke Monhua. Oke, kita mundur ceritanya sewaktu terjadi penghancuran penginapan Hwayang oleh Cheongsan sebelumnya. Kala itu, di saat warga di sekitar lagi heboh sambil berasumsi liar macam-macam, apa pihak militer baru aja menembakkan meriam nyasar atau bahkan barbarian telah menyerang. Terlihat manajer Kim dengan tenangnya menahan semua reruntuhan dinding kamar di punggungnya guna melindungi Rihma yang tergeletak pasrah di atas lantai. Usai menghempaskan dinding tebal yang menekan tubuhnya, di mana punggungnya sama sekali nggak terluka sedikit pun, manajer Kim segera berdiri dari posisi nyaris romantis itu supaya hubungan dengan Mak Rihma tetap profesional. Tapi yang namanya wanita tulen tetap aja dia merasa teramat khawatir. Rihma buru-buru meminta maaf karena dirinya yang lemah membuat sang manajer harus repot-repot berkorban seperti barusan. Sambil santai membersihkan debu di jubahnya, manajer Kim pun merespon, "Nggak usah khawatir, melindungi aset adalah prosedur paling mendasar. Kita bakal rugi kalau Nona Mak Rihma ini terluka. Kau sadar kalau dirimu adalah aset milik Bank Continental, bukan, Nona Mak Rihma?" Ucapan penuh perhatian yang diiringi uluran tangan hangat itu justru membuat wajah Rihma seketika merona merah. Sayangnya manajer Kim langsung mematikan momentum tersebut dan menarik paksa ke realita bisnis. Ayo, waktunya kita bekerja. Itulah fakta mengapa manajer Kim dan juga Rihma bisa datang ke Monhua tanpa terluka sedikit pun. Kembali ke timeline yang sekarang. Begitu mendengarkan nama tabu Bank Continental disebutkan dengan nyaring, dua penjaga gerbang yang tadinya garang seketika langsung berkucuran keringat. Untungnya Hyun Hyo segera keluar dari dalam markas untuk meringankan beban mental mereka. Begitu turun dari gerbang, Hyun Hyo memberikan salam hormat menunduk sambil bilang, "Apa kalian berasal dari Bank Continental? Saya Hyun Hyo dari Monhua." Sikap merendahkan diri ekstrim yang sang elder tunjukkan pastinya membuat dua penjaga gerbang termasuk Rihwa kaget luar biasa melihatnya. Mereka sungguh gak menyangka sekte Monhua sudi membungkuk di hadapan seorang penagih hutang. Ngelihat dinamika itu, setelah selesai memperkenalkan diri secara formal, manajer Kim pun bilang dengan nada yang sopan, "Sekte Monhua yang terkenal memiliki kemurahan hati di Jianghu memang luar biasa. Sampai-sampai bersikap sopan pada lintah darat sepertiku. Padahal ini adalah pertemuan pertama kita. Kau benar-benar memenuhi reputasimu sebagai pilar murim." Anehnya, kata pertemuan pertama itu justru terdengar sedikit janggal di telinga Hyun Hyo. Secara 30 tahun yang lalu, ada seorang iblis dari Bank Continental yang mendaki dan sukses menggemparkan seluruh Monhua. Kalau dia benar-benar berasal dari Bank Continental, dia harusnya mempertanyakan soal kunjungan pertama yang kusebutkan duluan. Namun, pria di hadapanku ini setuju-setuju saja. Dan itu pun dia tanggapi seenaknya. Dia palsu sepertinya. Batin Hyun Hyo langsung mengambil kesimpulan dengan cepat. Hyun Hyo yang murni gak menduga tamunya berani meniru identitas Bank Continental dan mencoba mempermalukan Monhua, segera berbalik badan dan bilang dengan senyum palsu, "Sepertinya gak sopan kalau kami membuat tamu terus berdiri di depan gerbang. Ayo kita masuk dan lanjutkan percakapan kita di dalam." Tahu Hyun Hyo emang gak bertindak bodoh dan gegabah seperti ponakannya. Tapi dalam benaknya dia udah bertekad akan membuat si tamu palsu ini membayar hutang lunas dengan perbuatan yang udah berani memalukan Monhua. Sementara itu, ketua sekte sendiri saat ini tampak gelisah mondar-mandir di tengah lapangan. Dia sangat penasaran apa benar entitas Bank Continental itu udah kembali beroperasi ke Jianghu. Sejak hari berdarah 30 tahun yang lalu, Bank Continental menghilang tanpa jejak. Setelah insiden itu, Bank Continental nggak pernah lagi kelihatan di peta Jianghu. Dan rumor sekecil apapun tentang mereka pun ikut menghilang. Tapi kenapa tiba-tiba entitas itu muncul lagi sekarang? Dan sekarang tepat di saat Bank Iblis itu muncul, kenapa justru murid dari Monhua malah berhutang pada Bank Continental? Apa ini semua murni kebetulan belaka? Atau jangan-jangan... Seketika ucapan batin kelam ketua sekte terpotong karena Hyun Hyo mendekatinya sambil membawa dua tamu misterius yang katanya berasal dari Bank Continental. Yang membuat Hyun Jong memicingkan mata adalah pemuda yang datang itu masih muda. Fisiknya berbeda dari orang-orang Bank Continental yang berdarah dingin yang dia ingat dulunya.
Dengan wajah yang berkeringat, Hyun Jong bertanya dalam hatinya, apa dia murid junior Bank Continental? Atau dia sekedar penipu murahan? Enggak, sebaiknya aku gak terburu-buru mengambil kesimpulan. Satu kesalahan aja bisa mengarahkan kami kepada malapetaka gunung ini. Makanya saat manajer Kim berinisiatif memperkenalkan diri dengan senyum sopan, Hyun Jong merespon dengan melakukan gestur penghormatan yang sama seperti bentuk kehati-hatian. Setelah menyuruh muridnya segera mengantar Cheong-san yang terluka ke dalam, manajer Kim yang dari tadi melihat si murid penuh luka bonyok bilang sambil tersenyum ramah, "Ah, klien kami, kau sepertinya nggak baik-baik aja ya." Mendengarkan teguran santai tersebut, Cheong-san yang setengah mati syok bilang dalam hatinya, Bagaimana mungkin dia masih hidup segar bugar setelah menerima serangan langsung dari Plum Blossom Sword Art terkuat milikku?" Tapi Master segera menjatuhkan perintah tegas, "Apa yang kau lakukan? Ucapkan permohonan maaf pada mereka." Seiring Cheong-san melangkah terhuyung ingin meniru perintah masternya, manajer Kim seketika menahan langkah itu dengan ucapan, "Ya nggak apa-apa kok, lagi pula lutut klien kami nggak seberharga itu untuk ditekukan." Sebentar, meminta maaf adalah hal dasar yang harus dilakukan. Jadi kenapa? Tanya Hyun Jong keheranan. Manajer Kim menegaskan, karena yang sebenarnya kami inginkan bukanlah sebuah permintaan maaf. Lagi pula kami memang gak berniat memberikan diskon sepeser pun meskipun dia udah meminta maaf. Ucapan arogansi itu membuat batin Hyun Jong meledak marah luar biasa. Saking murkanya dia ingin menyuruh muridnya untuk memotong meridian dan menghancurkan dantian Cheong-san sekarang juga. Tapi karena itu tindakan yang sia-sia, Hyun Jong yang susah payah mengatur napas meredakan amarahnya sebelum kembali bersuara dengan pelan. "Kalau begitu gimana kalau kita menyelesaikan perbincangan ini di dalam?" Tapi manajer Kim langsung menolak cepat. "Enggak, kita nggak perlu membuang-buang waktu ini. Ayo kita selesaikan masalah ini di sini sekarang juga." Tepat setelah mendengarkan kode tajam itu, Mahrima segera masuk ke mode akuntannya. Jari-jarinya mulai menghitung cepat semua total pinjaman beserta bunga menggunakan sempoanya. Sebelum akhirnya bersuara, "Hutang pertama pokoknya sebesar 500 nyang dan bunganya sebesar 1000 perak nyang." Selagi para murid kaget bukan main mendengar angka pembukaan itu, Rihwa masih aja santai melanjutkan kalkulasinya. "Hutang kedua pokoknya sebesar 1000 nyang dan bunganya sebesar 2000 perak nyang. Ditambah denda keterlambatan dan tunjangan resiko nyawa. Total keseluruhan menjadi 21.000 nyang." Mendengarkan vonis nominal tersebut, jangankan Cheong-sang yang hancur, semua murid di sana refleks terbelalak kaget menelan ludah dengan angka hutang yang cukup fantastis. Cheong-san yang kini kesal mendapatkan hitungan gila tersebut bilang dalam putus asa di hatinya, Sial, bunga macam apa itu? Dan kenapa jumlah hutang pokoknya jauh lebih tinggi daripada koin yang kupinjam kemarin?" Hyun Jong yang matanya terbelalak sulit percaya dengan angka tersebut. Segera menyuruh tamunya menyerahkan buku utang agar dia bisa cek rekapannya sendiri. Secara logis, nominal 21.000 perak nyang itu adalah jumlah uang yang terlampau besar bagi standar Taoist Monhua yang menganggap kemiskinan jujur sebagai sebuah kebajikan. Tapi di sisi lain, Hyun Jong yang masih berkeringat deras membuang napas lega. Dalam hatinya dia meyakinkan diri, ini kabar baik. Kalau kami bisa menyelesaikan masalah berbahaya ini mutlak dengan uang sebesar itu, kami udah untung dengan besar. Terlepas dari dia sosok asli ataupun hanya pion palsu, kami gak boleh terlibat lebih jauh dengan Bank Continental bagaimanapun caranya. Namun kelegaan prematur itu segera dipatahkan oleh suara manajer Kim. "Tunggu, kami lupa mengatakan satu hal penting. Masih ada harga atas nyawa. Kompensasi atas percobaan pembunuhan yang Sekte Monhua lakukan pada kami. Itu jumlahnya 10.000 nyang emas." Begitu kata emas disebutkan lantang, apalagi sampai nominal 10.000, semua orang di Monhua seketika terdiam kaku mematung di tempat. Secara matematis 10.000 emas itu udah jauh melebihi total jumlah anggaran operasional tahunan dari Monhua. Hyun Jong yang segera merasa tegang hingga degup jantungnya semakin kencang bilang dalam hati, dia sengaja ingin bertarung rupanya. Aku harus membuat keputusan berdarah sekarang juga. Apa aku sebaiknya menghabiskan seluruh kas sekte? Atau seiring denyut jantung panik itu semakin memompa kuat seperti akan meledak di ubun-ubunnya, seketika Hyun Jong kembali teringat jelas pada memori kejadian tragis 30 tahun yang lalu. Dalam hatinya dia melanjutkan pertanyaannya, apa
aku harus membuat Bank Continental kembali menjadi musuh kami seperti dulu dan siap menerima segala bentuk resiko kehancuran. Di tengah pusaran dilema berat itu, tiba-tiba Hyun Hyo berbisik kepada ketua sekte tentang kejanggalan kejadian di depan gerbang, di mana manajer Kim merasa terhormat mendapatkan perlakuan luar biasa sopan di pertemuan perdana. Mendapatkan cerita nggak sinkron itu, Hyun Jong pun bertanya dengan heran, apa? Maksudmu mereka penipu? Nggak ada salahnya bukan? Lagi pula kita nggak sanggup membayar 10.000 nyang emas. Mendengarkan bisikan itu dari Hyun Hyo, meski berkecuran keringat, Hyun Jong segera membuat keputusan berani. Buat formasi Plum Blossom Sword! Begitu perintah tersebut berbunyi membelah angin, seketika semua murid Monhua yang berada di sekeliling serentak menghunuskan pedang masing-masing dan berkumpul menciptakan lingkaran penjara besar yang mengelilingi manajer Kim dan juga Ma Arima. Seiring barisan itu mengerahkan aura bunga plum dengan pekat, Rihwa pun seketika terkejut karena yang mengurung mereka dalam lingkaran adalah swordman elit dengan ikatan benang merah di gagang pedang mereka. Itu artinya mereka semua adalah Red Plum Blossom. Bersama dengan formasi Plum Blossom yang membentuk aura kelopak bunga plum raksasa mengurung manajer Kim dan juga Rihwa, Hyun Jong pun tersenyum kecut dalam hatinya. Sayang sekali, andai aja White Plum Blossom yang kami turunkan bertugas di aliansi Murim ada di sini. Sebenarnya kekuatan militer terbesar sekte Monhua yang disebut Plum Blossom Swordman dibagi menjadi 3 tingkatan, Blue, Red, dan juga White. Dan di antara tingkatan itu, White Plum Blossom berisi segelintiran orang yang terpilih yang merupakan master tertinggi. Karena krisis ini terjadi saat squad White Plum Blossom diturunkan ke aliansi Murim, Taoish Hyun Jong merasa sangat frustasi. Begitu badai aura bunga plum raksasa itu bangkit membelah malam menjadi pusaran tornado berkelopak bunga yang begitu megah dan juga masif. Manajer Kim yang terjebak di tengah badai masih aja nggak terlihat gentar sedikit pun. Sambil menarik napas berat, dia pun bilang, kalau begini bayarannya akan semakin mahal. Persis saat manajer Kim mulai melipat lengan bajunya yang menampakkan jalinan otot tangan berurat tebal yang mengerikan, Hyun Jong yang murka pun langsung berteriak menantang. Bahkan Heavenly Demon Wi Ji Cheon terpaksa mengakui kekalahannya dan mundur saat berhadapan langsung dengan kehebatan pamungkas dari formasi Plum Blossom Sword. Ayo kita lihat apa kesombonganmu itu masih bisa bertahan. Sayang, sang ketua sekte nggak pernah tahu kalau sosok monster yang berdiri di hadapannya itu mengalahkan Wi Ji Cheon dengan begitu gampang tanpa formasi. Tanpa armada pasukan, cukup sendirian saja. Seketika barisan Red Plum Blossom Swordman melepaskan ayunan pedang secara serentak sehingga terlepaslah daya rusak dari formasi Plum Blossom Sword bentuk pertama, Single Plum Blossom Point. Puluhan lengan aura Plum Blossom bergerak meliuk liar untuk mencabik habis tubuh manajer Kim dari berbagai sudut dengan serangan konvergen ke satu titik. Tapi sang manajer yang terlihat sangat santai ngelihat rentetan formasi besar itu murni cukup mengibaskan telapak tangan kosongnya untuk menghentikan lengan aura bertekanan tinggi itu. Malahan gesekan energi dari tepisan, sang manajer menciptakan tornado baru yang terhempas liar ke sekitar. Gelombang kejutannya seketika mementalkan 3 elit Red Plum Blossom Swordman secara serentak ke hadapan Hyun Jong dalam keadaan memuntahkan darah segar. Ngelihat kehancuran instan tersebut, mata dan mulut Hyun Jong terbuka kaku dengan lebarnya. Dia pun bilang dalam hati, apa? Mustahil, padahal formasi legendaris ini dibuat secara khusus untuk melawan master sekelas Heavenly Demon. Tapi mengapa formasi pedang terkuat dan terhebat Monhua malah dihancurkan secara murni dengan satu tangan kosong? Dia bukan penipu. Dia yang dipanggil manajer Kim itu memang sungguh berasal dari Bank Continental. Hyun Jong yang bermandikan keringat dingin pun segera memerintahkan para swordman untuk membuat ulang formasi. Bahkan sampai menyuruh mereka menggerakkan seluruh kemampuan mereka sampai titik darah penghabisan. Kalau kita membiarkan dia hidup, Monhua nggak akan pernah bisa punya masa depan. Mengiring teriakan putus asa dari ketua sekte tersebut, kini sisa Red Plum Blossom Swordman memilih menyerang beringas secara serentak dengan keroyokan liar. Tapi manajer Kim masih aja terlihat santuy menghadapi keroyokan itu semua. Usai menghela napas kecewa menatap mereka layaknya investasi bodong, dia pun bilang dengan tajam, "Klienku yang terhormat, aku akan mengenakan biaya tambahan premium mulai dari sekarang.
Jauh sebelum kekacauan terjadi di sekte Monhua, tepatnya saat manajer Kim dan juga Rihwa masih dalam perjalanan menuju ke sekte, si Nona yang sibuk menghitung sempoa bertanya polos ke atasannya, Manajer Kim, berapa banyak yang ingin kita kumpulkan dari sekte Monhua? Itu adalah pokok pinjaman yang kita pinjamkan kepada mereka kemarin dan juga bunganya. Dengan wajah datar, manajer Kim pun menjawab, Nona Ma'rima, menurutmu, seberapa berharganya nyawa seseorang manusia? Harusnya kompensasi atas percobaan pembunuhan itu 100.000 koin emas. Terdengar masuk akal, bukan? Apa? 100.000 koin emas? Kau bisa membeli seluruh sekte dengan uang sebanyak itu? Mendengarkan kekagetan Rihwa, manajer Kim pun tersenyum sinis pun membalas dengan enteng. Kalau begitu gimana dengan memberi diskon 10.000 emas saja? Rihwa jujur merasa nggak heran lagi kenapa manajernya bersikeras mau pergi langsung ke Monhua. Dia murni nggak menyangka kalau manajer Kim ternyata udah merencanakan pemerasan legal ini sejak awal. Tapi manajer bahkan seandainya mereka entah punya uang sebanyak itu, apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan begitu saja menyerahkannya? Tanya Rihwa yang penasaran. Masih dengan senyuman licik khasnya, manajer Kim pun membalas dengan santai. Kalau mereka nggak menyerahkannya, terus kenapa? Kita kan bisa mengambil sesuatu. Spontan Rihwa terkejut hebat dan mulai menduga-duga. Apa jangan-jangan manajer mau mengambil ki paksa seperti yang dilakukan sebelumnya pada Heavenly Demon Hui Ji Cheon? Menurut opininya, kalau manajer Kim nekat menguras seluruh ki dari sekte Monhua, bisa dipastikan dia otomatis akan menjadi musuh bebuyutan seluruh dunia murim. Tapi apa yang manajer Kim katakan berikutnya di bawah terpaan cahaya purnama sungguh jauh meleset di luar ekspektasi Rihwa. Nona Mak Rihwa, apakah kau tahu apa aset paling berharga dari sekte Monhua? Itu bukanlah uang, bukan juga martial art mereka, melainkan waktu yang telah mereka akumulasikan. Hanya manajer Kim seorang yang tahu persis kalau aset itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan segala akal sehat. Kembali ke adegan pertarungan di sekte Monhua. Seiring formasi kembali dikerahkan, barisan murid yang menerjang melepaskan manuver Plum Blossom Sword Formation bentuk kedua, Plum Blossom Wheel Dance. Seketika itu juga, satu persatu murid Monhua melepaskan rentetan serangan pedang yang memancarkan pendarahan aura bunga plum yang menyilaukan. Tapi parahnya, semua kombinasi tebasan fatal itu, meskipun digabungkan secara serentak sekalipun, mampu manajer Kim hindari dengan terlalu gampang. Bayangkan, dia bermanuver menembus jaring pedang itu bahkan dengan santai menjaga kedua tangannya masih terlipat di belakang punggung. Alhasil, sisa hempasan aura bunga itu terlepas ke sekitar, menghancurkan brutal apapun yang terkena benturannya. Apalagi itu adalah bila aura bunga plum yang berputar kencang hingga membentuk simbol Monhua dengan kecepatan yang luar biasa. Ngelihat kehancuran puing gedung di sekitarannya, ketua sekte yang shock berat bilang dalam hati, dia menghindari teknik Plum Blossom Wheel dan seolah-olah itu cuma permainan anak-anak. Apa itu sungguh pergerakan dari manusia? Karena panik, ketua sekte segera memberikan perintah militer kepada sisa murid di belakangnya. Kalian yang tersisa, cepat ke sana dan ikut bertarung. Kita harus mengulur waktu sampai formasinya selesai. Semua prajurit Plum Blossom bersiaplah bertarung dengan mempertaruhkan nyawa kalian. Tepat di ujung perintah nekat tersebut, tanpa ragu sisa gelombang murid lain menerjang agresif sambil berteriak membelah malam. Sebuah gangguan berisik yang membuat manajer Kim lumayan kesal. Karena itu, dia langsung menghentakkan satu kakinya keras ke lantai hingga daya kejutnya membuat 4 pasukan elit Monhua yang berada di sekitarnya terpental ke atas. Selagi permukaan lantai pijakan itu hancur berkeping-keping, manajer Kim meledakkan gelombang aura secara masif yang menghempaskan 4 elit tersebut sekaligus memukul mundur barisan murid yang baru aja mencoba untuk menerjang. Nggak berhenti sampai di sana, kali ini manajer Kim mulai menggunakan tangannya untuk mendominasi. Dia mengerahkan dorongan telapak tangan mematikan kepada pecahan lantai yang masih melayang di udara. Satu letupan dorongan itu otomatis membuat kepingan keras tersebut melesat bagaikan peluru senapan yang kemudian menghantamkan wajah salah satu pasukan elit hingga matanya memutih instan, giginya hancur copot dan darah menyembur deras dari hidung dan juga mulutnya. Begitu si kawan elit malang itu tersungkur pingsan di lantai, manajer Kim tanpa jeda lanjut melepaskan kekejaman yang efisien. Dia melontarkan tembakan beberapa pecahan lain di udara murni dengan satu tangan kiri, di mana tangan kanannya sengaja terus disimpan di belakangnya dengan santuy.
Lontaran itu udah amat cukup untuk menciptakan rentetan hujan proyektil tumpul yang telak mengenai semua murid penyerangan hingga mereka pingsan terkapar berdarah di atas lantai. Ngelihat lautan tubuh yang terkapar nggak berdaya itu, manajer Kim mulai bosan pun menghela napas dan bilang, Sekte Monhua sungguh nggak seperti biasanya. Menyedihkan sekali menyeret murid-murid yang belum berpengalaman ke dalam pertempuran maut yang nggak seimbang seperti ini. Tapi tepat di ujung ucapan itu, manajer Kim seketika sedikit tersentak. Tiba-tiba aja di atas kepalanya udah melayang bayangan aura simbol bunga Plum Blossom raksasa yang kepadatannya jauh lebih pekat dari sebelumnya. Momentum aura simbol pamungkas itu berasal dari Plum Blossom Sword Formation bentuk ketiga, Plum Blossom Falling Star. Ngelihat kemegahan luar biasa dari bunga raksasa yang melayang statis di atasnya, di mana serpihan kelopak energi mulai turun jatuh layaknya hujan yang menawan. Manajer Kim yang tersenyum antusias pun bilang, jadi ini yang mereka tunggu-tunggu. Tanpa membuang sisa waktu, manajer Kim seketika memadatkan aura emas murni yang menyilaukan di telapak tangan kirinya. Dengan kontrol sempurna, dia mengubah wujud aura buas itu menjadi pedang keemasan yang ujungnya tajam membelah ruang. Selagi ketua sekte masih membeku syok menatap horor, tanpa keraguan manajer Kim menebas bilah pedang emas itu secara vertikal. Efek tebasan mematikan itu seketika membelah pusat bunga plum raksasa megah itu menjadi dua bagian. Ngelihat pemandangan mustahil tersebut, barisan elder dan sisa murid rahang mereka otomatis jatuh serentak menahan napas. Hati mereka remuk ketika teknik pedang tertinggi yang selalu dibanggakan kini hancur begitu saja, meledak menjadi hujan kelopak plum yang berguguran di lapangan. Seiring sisa pendaran aura yang jatuh itu memudar seolah tertiup angin, semua murid dan pasukan elit otomatis berjatuhan lemas ke lantai, terombang-ambing antara merasakan keputusan total dan kehabisan energi internal masing-masing. Ketua sekte yang melihat kejatuhan itu kini hanya bisa melongo hampa dan bilang dalam hati, formasi Plum Blossom Sword semuanya telah hancur. Bagaimana bisa? Kim mengerikan macam apa itu barusan? Setelah badai reda, manajer Kim memadamkan wujud pedang emasnya dan mulai melangkah perlahan menuju ketua sekte sambil bilang dengan senyum, sekarang akhirnya kita bisa bicara dengan tenang. Bagaimana kalau kita mulai proses penyelesaiannya, klien yang terhormat? Hyunjong yang terdiam mematung kaku untuk sesaat mencoba membela diri dengan nada yang terbata. Apa aku telah mengambil keputusan yang salah? Daripada memilih ego bertarung, seandainya aku menyerahkan Cheongsan itu, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Apa semuanya akan berakhir berbeda? Manajer Kim menghela napas panjang sebelum menjawab dengan tenang. Mungkin, tapi Monhua gak akan pernah mengambil pilihan rasional itu. Sama seperti 30 tahun yang lalu, sebuah ucapan yang membuat sekujur tubuh Hyunjong semakin bermandikan keringat dingin. Sambil mengingat kepingan tragedi masa lalu, Hyunjong berada di satu kesimpulan pahit. Kalau pemuda misterius yang berada di hadapannya udah merencanakan ini sedari awal. Dalam hatinya Hyunjong meratap, dia sengaja meminjamkan uang kepada Cheongsan dan menjerumuskannya ke dalam hutang, menggunakan hal itu sebagai dalih untuk menginjak kaki di Monhua, lalu menuntut ganti rugi dalam jumlah yang gak masuk akal. Semuanya hanyalah batu loncatan menuju ke momen ini. Dia memojokkan sekte Monhua hingga kami gak bisa berbuat apapun, sehingga kami terpaksa dengan bodohnya menghunuskan pedang kami duluan. Menyadari hal itu, Hyunjong yang putus asa menertawakan nasibnya. Sejak awal gak ada pilihan yang benar bagi Monhua. Gak peduli apa yang kami pilih, toh tetap aja akan berakhir hancur seperti ini. Tapi, izinkan aku bertanya satu hal penting. Dengan kemampuanmu ini, kau bisa langsung menyerang Monhua dari depan dan menuntut apapun yang kau inginkan. Kenapa kau harus repot-repot memutar memakai Cheongsan segala? Pertanyaan yang sangat masuk akal dari ketua sekte secara dunia murim ini dikuasai oleh hukum rimba. Kalau seorang punya kekuatan, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Dengan kehebatan martial art manajer Kim, harusnya dia pasti bisa menerobos gerbang Monhua, menodongkan ujung pedang pada leher ketua sekte dan meminta apapun yang dia inginkan hari itu juga. Tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Manajer Kim sungguh punya kekuatan untuk melakukan itu semua.
Tapi anehnya pria itu nggak melakukan seperti metode kotor itu. Dia perlahan menciptakan skenario utang, membuat alasan, dan memaksa Monhua untuk mengayunkan pedang pertama kalinya. Kali ini penjelasannya keluar dari mulutnya sendiri. Kalau dunia menjadi tempat di mana yang kuat bebas menginjak-injak yang lemah, maka nggak ada lagi dunia ini. Akan dipenuhi dengan keluh kesah rakyat jelata. Lagi pula mengambil sesuatu dengan paksa itu murni perbuatan perampok jalanan, bukan? Bukan berarti Bank Kontinental kami itu sekelompok preman loh. Mendengarkan candaan konyol itu diucapkan tanpa dosa, wajah putus asa Hyun Jong seketika tersentak berubah menjadi kekesalan absurd. Namun keheningan komedi canggung itu segera pecah seiring manajer Kim yang tertawa menyuruh Riwa untuk menghitung ulang karena ada biaya tambahan. Suara manik-manik Sempoa kembali memanggil horor dan membuat Hyun Jong meneteskan keringat jagung. Dalam hatinya dia bilang, kami mengayunkan pedang kami tapi pada akhirnya kami kalah. Dan karena kami udah berstatus kalah, bayaran biasanya akan naik secara drastis, naik dengan pesat dibandingkan jumlah di awal. Persis seperti firasat dari Hyun Jong, begitu Riwa menyelesaikan hitungan sempoanya, dia menyebutkan angka yang meroket naik hingga 50.000 koin emas. Angka gila yang membuat para elder seketika melongo kaku nggak berdaya di tempat. Hyun Jong yang sama kagetnya hingga pucat pasi mencoba menawarkan 50.000 koin emas. Permisi pahlawan Kim, Monhua nggak punya uang sebanyak itu. Manajer Kim pun menjawab dengan senyum khasnya. Ya, klien terhormat, aku tahu akan sulit untuk membayar semuanya. Ketika mengalami kesulitan melunasi hutang, pelanggan kami yang lainnya biasanya memilih salah satu dari dua opsi. Pertama, membayar hutang dengan tubuhmu. Dengan tubuh maksudnya adalah aliran Kimu. Secara spesifik khusus, Ki murni dari semua prajurit elit Plum Blossom yang telah sembrono menyerangku barusan. Ucapan dengan tekanan intimidasi itu jelas membuat murid di sekitar semakin merinding ketakutan pasrah. Saat Hyun Jong dengan bibir bergetar menanyakan opsi kedua, manajer Kim pun bilang, yang kedua adalah menyerahkan sesuatu aset yang berharga. Kau bisa memberikan kami sesuatu di Monhua yang setidaknya berharga sekitar 50.000 koin emas. Sesuatu yang berharga 50.000 koin emas? Jangan-jangan maksudmu adalah buku paduan untuk Plum Blossom Art ataupun Violet Mist Divine Art. Jangan itu, apapun selain itu. Mendengarkan ucapan kepanikan dari ketua sekte, manajer Kim malah melontarkan kekecewaannya dengan bilang, kami nggak bisa menerima buku paduan rahasia. Hanya dengan adanya rumor kalau kami memiliki sebuah buku paduan rahasia aja udah membuat segalanya menjadi terlalu rumit ke depannya. Nona Rihma, tunjukkan halaman terakhir di buku catatan investasi itu. Sontak Riwa segera maju menunjuk lembarannya dan ternyata di sana tergambar sketsa sebuah pedang legendaris yang membuat mata keriput Hyun Jong kembali terbuka dengan lebarnya. Karena itu adalah pedang sakral Yellow Dragon dari garis keturunan Jo. Pedang Yellow Dragon keluarga Jo. Apa maksudnya itu? Mendengarkan itu dari ketua sekte, manajer Kim pun mengejek. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Masa suaramu sampai gemetar ketakutan begitu? Sontak mata manajer Kim yang tadinya ramah tiba-tiba menajam sebelum dia melanjutkan pelan. Pedang kuno itu ada di dalam brankas sekte Monhua, bukan? Pedang kekaisaran yang kau terima 30 tahun yang lalu sebagai bayaran kompensasi tutup mulut dari insiden berdarah itu. Selagi Hyun Jong shock berat mendengarkan rahasia terdalam sekte yang dibongkar, manajer Kim pun melanjutkan, kita anggap saja seluruh hutang ini udah lunas dan impas dengan pedang itu saja. Daripada kalian harus pusing menyerahkan 50.000 koin emas yang gak ada, tawaran yang sangat lumayan, bukan? Aku jauh lebih baik memberikanmu token ketua sekte. Kalau kau menginginkan buku paduan Violet Mist Divine Art, aku akan segera memberikannya kepadamu. Jadi tolong ambil apapun hartaku selain pedang legendaris Yellow Dragon keluarga Jo. Ketua sekte benar-benar mati-matian mau mempertahankan aset terpenting itu sampai urat matanya bangkit memerah. Itu karena jika kabar bahwa sekte Monhua telah menyerahkan pedang itu tersebar, maka Monhua otomatis kehilangan seluruh posisinya di puncak dunia murim. Manajer Kim yang murni gak peduli dengan rengekan itu segera menegaskan ultimatum finalnya. Dengar, ini adalah tawaran terakhirku malam ini. Gak akan pernah ada lagi ruang negosiasi. Tentukan pilihanmu. Mendengarkan vonis itu, Hyun Jong yang hanya bisa menunduk pasrah merintih dalam hatinya. Jadi selama ini begitu ya. Sejak awal
itu yang dia inginkan. Sontak Hyunjong yang nggak punya daya tawar terpaksa menyuruh Yeonhyo dengan suara parau untuk mengambil paksa pedang pusaka tersebut dari dalam brankas rahasia. Begitu manajer Kim akhirnya mendapatkan pedang tersebut di tangannya, benda bersejarah yang ukirannya terlihat begitu agung dan megah, dia pun otomatis tersenyum lebar, sangat puas dan bilang dengan riang, "Terima kasih klien yang terhormat. Pinjaman Anda kini telah dilunasi sepenuhnya. Saya adalah manajer Kim dari Bank Continental. Kami harap dapat melayani kebutuhan Anda lagi. Kami senang berbisnis dengan Anda, klien terhormat." Setelah transaksi tuntas, manajer Kim dan Mak Rihma pun cabut dari sekte Monhua menyisakan trauma mental dan keheningan kelam yang teramat panjang. Sebelum akhirnya, ketua sekte pun mengumumkan sisa napasnya untuk mengatakan sesuatu yang teramat menyakitkan bagi semua hati yang ada di sana. Sekte Monhua kita, kami akan menutup gerbangnya selama 10 tahun. Hal itu membuat seluruh murid yang tersisa gempar dalam keadaan terdiam membeku karena hukum menutup gerbang itu adalah sebuah langkah yang sepenuhnya akan menghentikan semua sisa aktivitas di dunia luar. Semua tamu di luar dicegah masuk ke dalam area sekte dan seluruh murid dilarang keras menjelajah setapak pun ke dunia murid. Alhasil, kemegahan simbol Monhua bersama dengan pedang bunga plum kini dipastikan terkurung panjang di atas puncak gunung itu. Para murid nggak berdaya itu hanya bisa menjatuhkan rentetan air mata keputusasaan ke atas tanah, meluncur secepat kelopak bunga plum yang rontok berguguran di tiup angin. Sang ketua sekte yang memegang kartu nama manajer Kim di tangannya menatap kosong guguran sendu itu sambil berkata amat pelan, "Plum Blossom kini telah sah memasuki musim gugurnya. Gak ada satu bunga yang jatuh bisa terus merah selama 10 hari, apalagi terkubur selama 10 tahun. Oke lah kawan-kawan, di komiknya ditulis tamat sih bro. Tamat bro. Tamat dalam satu part. Mimin juga nggak tahu apakah ini beneran tamat atau masih ada lanjutannya. Kalau memang ada lanjutannya, bakalan kita lanjut videonya nanti. Pasti bakal dilanjutin karena ceritanya seru banget sih. Saksikan terus alur cerita yang lain hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.